Dia bilang gini, saya bisa baca wajah orang gitu kan. Baru 3 menit lihat kamu, saya langsung bisa tahu saya cocok sama kamu. Sial Ya, banget. pada saat itu dia bisa bikin Anda menjadi seorang penyelamatnya dia, atau membuat Iya. Anda berpikir bahwa Anda adalah penyelamatnya dia, dan membuat Anda menjadi merasa Mm-mm. sangat spesial akan. Tapi Iya, ya. kalau diingat-ingat, semua profiling itu kan sebenarnya cuma perkataan dia, bukan ya? Artinya kan sebenarnya tidak Iya. ada tidak ada bukti yang valid kan? Mm-mm, mm-mm. Artinya semua cuman kalau kita ngomong tuh karangan anak SD juga bisa kan begitu ya? Iya, Tapi Kak. pinter banget Jangan ngarangnya aja. gitu. Pinter, pinter banget. Dan saya itu nggak pernah berpikir ada orang yang sepintar itu mengarang gitu loh, Bang. Saya itu Anda kan. tidak pernah bisa berpikir ada orang sepinter itu ngarang, Ya. dalam tanda kutip sejahat itu juga, atau mungkin kalau Iya, kita ngomong kasarnya itu setidak tahu malu begitu gitu. Karena kan iya, sebenarnya kalau iya, iya. ngarang-ngarang begitu tuh kan kalau kita punya malu kan kita nggak mau lah ngarang-ngarang sesuatu yang bukan dirinya kita kan Mm-mm, sebenarnya. Tapi kita mm-mm, mungkin nggak mm-mm. nyangka Iya. kan ada orang mau melakukan sampai Saya tuh nggak sadar gitu kok. Saya digunakan sebagai alat untuk mengabuse banyak orang. Dan tangan dia tetap bersih gitu. Saya benar-benar kehilangan diri saya lah waktu itu ya. Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita kembali akan berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan salah satu survivor yang pernah berhubungan dengan suspek penderita NPD. Berbeda dengan wawancara-wawancara kita sebelumnya, hari ini temanya adalah bagaimana suspek survivor kita ini punya pengalaman ketika dia menjalin pertemanan dengan seorang suspek penderita NPD. Karena mungkin teman-teman juga punya gambaran ya bahwa ketika kamu berteman dengan seorang NPD itu terkadang kamu nggak tahu apa yang kamu alami. Yang kamu sadari ternyata tiba-tiba kamu mungkin mengalami degradasi hidup. Karena kita tahu bahwa seorang NPD itu ketika dia menjalin pertemanan itu biasanya tidak equal atau tidak seimbang. Biasanya mereka ingin mengambil sesuatu dari temannya tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh survivor kita kali ini bisa membantu teman-teman semua. Salam Mbak Anonim, terima kasih sudah hadir ke podcast ini. Seperti biasa gitu ya, supaya teman-teman punya gambaran kisahnya Anda, bisa diceritakan background bagaimana pertama kali ketika Anda bertemu dengan suspek penderita NPD tersebut. Ya, iya Bang. Jadi awalnya itu kan saya merantau gitu ya Bang, eh, ke suatu kota gitu untuk kerja dan kuliah gitu kan. Nah, kebetulan saya pindah ke ke kosan gitulah ya. Nah, ketemu sama si wanita ini. Dia itu usianya udah 16 tahun di atas saya sih, udah ibu-ibu lah, udah ini banget. Oh, dia Nah, 16 tahun lebih tua dari Anda. ya, ya. Dia juga baru pindah ke situ setahun lah ya. Saya kan eh, saya udah lama, saya udah duluan di kota itu, tapi belum pindah ke situ. Nah, terus pas pindah ke situ, kebetulan bertetangga begitu kan. Dan kami berada di lingkungan organisasi keagamaan yang sama di lingkungan itu gitu. Kemudian ketemu di masjid gitulah ya. Nah, waktu itu kan dia juga baru pindah ke situ kan. Jadi kita belum tahu aslinya kan. Dan tidak ada seorang pun di lingkungan masa lalu dia, tempat kotanya dia gitu. Nah, kemudian di awal-awal tuh memang kita punya kesamaan ya. Kesamaannya kan kita berasal dari provinsi yang sama, suku yang sama, bahasa yang sama gitu kan. Otomatis kan kayak ketemu saudara gitu ya, Bang ya. Nah, kemudian dia itu bisa meniru saya gitu, mirroring gitu. Misalnya saya suka film, dia juga, oh iya saya juga sufi, saya suka nonton TV, kalau kamu kan sukanya film, kayak gitu kan. Terus dia juga menunjukkan kayak dia tuh wanita yang hebat, mandiri, jujur gitu kan, kompeten, berkomitmen, tegas gitu kan, penyayang keluarga, anak yang berbakti, gitulah ya. Nah di awal-awal love bombing itu, dia tiba-tiba gini, pas awal-awal ketemu kan saya disuruh main ke kontrakan dia ya. Lalu dia bilang gini, saya bisa baca wajah orang gitu kan. Baru 3 menit lihat kamu, saya langsung bisa tahu saya cocok sama kamu. Gitu Bang, bilangnya.
Padahal baru juga kenal gitu ya. Terus saya apa sih ini orang, udahlah saya mengabaikan lah, ya nggak terlalu iniin. Nah dia itu manggil saya bukan manggil nama bang, manggilnya adik gitu kan. Mungkin biar saya merasa dekat gitu ya. Ternyata emang kemudian dia kepada yang lain juga selalu punya panggilan khusus gitu kan untuk mendekatkan secara emosional gitu kan. Nah, kemudian dia sering ngasih makanan ke saya gitu kan. Namanya orang anak kos kan ya seneng lah bang dikasih makanan gitu kan. Ya, terus dia minta Facebook saya, di add Facebook, di like, komen kayak gitu ya. Dia sering ngasih perhatian ke saya gitu kan. Terus dia tuh aktif mendekati saya kan. Sedangkan saya tuh tipe orang yang cuek dan pasif lah ya. Jadi nggak begitu inilah ya. Awal-awal tuh saya nggak terlalu memperhatikan gitu. Nah, terus dia bilang gini juga, eh, dia belajar tentang teori kepribadian bang yang koleris, pragmatis, sanguin, melankolis itu loh. Nah, dia bilang gini, saya tuh koleris, kamu pragmatis, kita cocok, kita saling tarik menarik, gitu kan. Pokoknya kita sefrekuensi, gitulah. Nah, saya kan nggak tahu ilmu itu ya, saya masih lugu lah ya, belum tahu kayak gitu-gitulah. Apa sih? Oh iya, itu ilmu baru bagi saya, bagi gitu kan. Nah, Artinya kemudian, adalah pada saat itu cepet banget ya. hmm, Proses itu cepet ya. iya, itu baru sebulan 2 bulan sih itu, sebulan Jadi dua bulan. pokoknya nggak pakai basa-basi, nyelonong aja, langsung bilang kita nih Iya, kayaknya soulmate ya. iya, iya gitu. Hanya dengan membaca wajah tadi loh, kata dia kan begitu. Dan Anda Terus waktu dia, itu percaya ya. ya, saya percaya aja kan dulu saya juga tak tahu ilmu itu kan. Saya baru itu sih ketemu orangnya begini kan. Terus dia juga gini, saya juga kamu punya itu ya, punya calon ya kan saya punya. Dulu kan saya deket sama seorang cowok gitu kan ya, tapi kami LDR gitu kan. Terus saya bisa loh baca itu wajah calon kamu gitu kan. Nah, saya kan sangat tertutup ya masalah percintaan kan gitu kan. Saya nggak mau nunjukin foto calon saya itu kan. Terus dia terus meyakinkan saya, ayo kamu ini aku bisa baca. Terus kalau saya tetap nggak mau kan. Nah, kemudian dia tuh cerita gitu kan. Oh, dulu tuh aku tuh ini perias gitu kan. Dulu waktu di kota asalnya dia tuh perias punya WO gitu lah ya. Dia udah kondang lah pokoknya gitu kan. Terus dia tuh juga menunjukkan foto pengantin hasil riasan dia dulu gitu kan. Ini bagus kan riasan aku gitu. Oh iya bagus. Nah tiba-tiba bang, tanpa angin, gak ada angin, gak ada hujan. Dia tiba-tiba bilang gini, aku janji nanti kalau kamu nikah aku yang rias. Gitu bang, itu baru kenal loh. Saya kan loh, ini apa ya Des? Tapi saya tetap berpikiran positif kan. Oh ya mungkin dia cocok sama saya kali, saya bilang gitu kan. Karena emang sebelum bertemu dia, saya juga di perantauan kan bertemu banyak orang yang emang benar-benar tulus kan ya. Jadi saya kira, oh ya mungkin dia juga tulus lah ya gitu kan. Anda Nah berpikir terus tapi ini saya, orang baik banget gitu ya. iya, tapi saya tetap tidak mau membuka diri tentang calon saya kan. Udah saya nggak mau cerita tentang, saya nggak mau ngasih foto calon saya gitu kan. Udah tuh, ternyata ini adalah cara dia untuk mengikat saya dalam jangka panjang, gitu kan. Agar suatu saat nanti saya mau terbuka dengan kisah cinta saya, gitu kan. Tapi saya nggak berpikir sejauh itu lah, masih dulu masih polos lah ya. Nah, udah tuh. Setelah itu dia ganti ceritanya, dia jadi korban, Bang. Ya, itu awal-awal tuh masih 1 2 bulan kenal lah ya. Dia cerita jadi korban, gitu kan. Dia tuh mantan suaminya tuh toksik, selingkuh, KDRT, gitu kan. Gak dikasih harta gono gini, gitu lah ya. Terus dia datang ke kota ini tuh membawa luka, dari luka pengasuhan, perceraian, bisnisnya bangkrut, bahkan sakit kanker katanya yang terus dia memulai semua lagi dari nol bahkan minus dengan suami yang sekarang ini nih. Terus orang tuanya dia yang keras gitu kan. Katanya dia tuh korban perjodohan, tapi karena dia anaknya berbakti, makanya dia tetap bertahan sampai belasan tahun gitu kan. Berarti kan hebat banget banyak kita lihat gitu kan. Nah, terus dia juga bilang katanya mengalami masa trauma pernikahan sampai gak mau nikah lagi, tapi ibunya nyuruh nikah, akhirnya dia ketemulah sama suami yang sekarang gitu kan. Terus dia juga cerita kalau dulu sejak gadis dia tuh selalu kerja gitu kan untuk membiayai adik-adiknya, orang tuanya kan dia anak pertama ya. Nah, terus dia bilang gini, sekarang aku udah nggak kerja, jadi kayak merasa nggak berguna gitu kan. Terus, nah pasti siapapun akan berempati dong dengan mendengar cerita-cerita ini kan, Bang. Hmm. Ditambah lagi profiling dia itu sebagai anak yang berbakti gitu kan ya, betapa baiknya dia gitu kan. Nah, kebetulan di tempat kerja saya tuh sedang membutuhkan karyawan gitu kan. Saya juga masih awal kerja di situ. Nah, terus
eh kan saya tuh kuliah dulu baru kerja gitu kan bang, kuliah semester 3 atau berapa itu baru kerja gitu kan. Nah setelah itu terus saya bilang ke dia, ini ada lagi butuh orang nih, ada nggak temennya gitu kan, saya bilang gitu. Terus dia bilang, gimana kalau aku aja gitu. Terus saya tanya, emang mau? Terus oh iya nanti minta izin ke suaminya dulu gitu. Oh ya udah silakan. Nah di situ dia mulai tuh mengikat saya kan. Terus dia bilang gini, oh iya aku udah diizinkan suamiku karena ada kamu gitu bang. Karena ada saya bang. Padahal saya baru kenal itu. Kok saya Artinya spesial banget? pada saat itu dia bisa bikin Anda menjadi seorang penyelamatnya dia atau membuat Iya. Anda berpikir bahwa Anda adalah penyelamatnya dia dan membuat Anda menjadi merasa Mm. sangat spesial akan hal tersebut. Iya gitu. Saya nggak pernah ketemu orang yang sampai segininya gitu ke saya gitu kan. Oh ya udah gitu kan. "Oh, udah sok silakan gitu. Mau ini bahkan saya yang bikinin surat lamarannya bang. Saya ketik di laptop kan dia belum nggak punya laptop ya waktu awal pindah itu kan dia benar dari nol gitu katanya. Saya anterin ngelamar interview kayak gitulah ya. Nah terus itu kan belum mulai kerja nih. Setelah itu kan Lebaran tuh kita masing-masing mudik. Nah, dia itu kebetulan dari rumah dia ke rumah saya di kampung itu cuma 1 jam gitu kan jaraknya. Dan dia datang tuh sama suaminya bawain buah gitu kan. Terus dia tuh nanya tentang gimana nanti pekerjaannya gitu kan. Padahal itu dia bisa nanya via telepon kan. Tapi saya nggak berpikir gimana-gimana. Ah, mungkin dia pengen silaturahim lah ya gitu kan. Pengen lihat rumah saya, oke silakan gitu kan. Nah di situ tuh sebenarnya ada red flag yang saya abaikan gitu kan bang. Jadi pas dia itu bertamu, kan dia sama suaminya tuh ya. Di tengah obrolan itu dia nyuruh suaminya ngambil dompet dia di jok motor. Lagi bertamu nih posisi itu kan nggak sopan ya menurut saya kan. Kok dia gitu ya sama suaminya gitu kan. Kok suaminya nggak dihargai lah ya gitu kan. Tapi saya mengabaikan, oh, udahlah nggak mungkin lah dia, udahlah biarin aja gitu. Dan memang suaminya emang kelihatan inferior sih, dia kan yang dominan gitu kan. Nah kemudian dia tuh di situ dia mulai mendekati ibu saya kan. Bercanda-bercanda gitu lah. Terus ibu saya tuh bercanda aja bilang gini, ya nanti tolong kalau berangkat kerja dibarengin lah gitu kan. Saya belum punya motor ya. Nanti diganti bensin gitu kan. Terus dia jawab gini, nggak usah bu, nggak usah diganti, kan sekalian bareng gitu kan. Dan ternyata disitulah dia merasa mendapatkan izin dari ibu saya gitu kan. Padahal ibu saya itu bukan seorang ibu yang terlalu khawatir dengan anaknya karena kan emang ibu saya tuh yakin saya bisa menjaga diri gitu kan tanpa harus sih dititipkan ke orang lain gitu. Dan itu juga bukan pertama kali saya merantau gitu kan. Saya sudah sering gitu lah, udah jauh dari rumah orang tua tuh udah sering gitu kan. Nah jadi dia tuh ngasih tebengan ke saya itu sampai 2 tahun bang sampai akhirnya saya punya motor sendiri. Di situlah dia tuh mulai bisa memasukkan sugesti negatif tuh kalau di motor itu sambil ngebonceng saya gitu kan. Nah, kemudian udah tuh masuk kerja ya. Di tahun pertama dan ketiga saya kenal dia itu ya, dia mulai mengikat dan menjadikan saya flying monkey gitu Bang. Menggerogoti identitas saya gitu. Pertamanya dia gini untuk mengikat saya itu ya. Kan dia cerita tentang adik kandungnya dia. Dia punya adik kandung perempuan yang beda kota gitulah ya sama dia. Nah, dia tuh bilang gini, kok adikku itu bisa ya berteman dengan satu orang itu aja gitu kan. Dari kecil sampai gede itu aja gitu kan. Terus saya bilang gini, oh kalau saya sih nggak bisa gitu. Saya eh, lebih suka sendirian. Saya kan introvert, lebih suka sendirian. Saya nggak suka temen yang suka nempel-nempel gitu kan. Dulu soalnya ada tuh saya punya teman di pesantren gitu kan. Dia tuh pengen nempel-nempel ke saya gitu kan, pengen kemana-mana bareng apa-apa bareng tunggu-tungguan. Saya langsung tegasin ke dia saya nggak mau gitu, saya nggak mau terikat, berteman berteman sewajarnya aja gitu kan. Dan alhamdulillah temen saya tuh bisa ngerti gitu kan. Nah lalu dia itu mirroring saya bang, bilang gini, oh iya saya juga sama kok, nggak mau saya punya temen yang terikat-terikat gitu gitu kan. Nah terus dia bisa masuk dari lewat apa, lewat adiknya gitu gini, eh, dia tuh sering menceritakan tentang adiknya gitu kan. Kan katanya adiknya itu sanguin. Dia gak cocok dengan karakter adiknya yang sanguin. Seakan-akan yang lebih cocok jadi adiknya itu malah saya gitu, Bang. Jadi itu dia tuh seperti menjadikan saya Menspesialkan Anda. ya menspesialkan saya bahwa saya tuh lebih cocok jadi adiknya daripada adik kandungnya sendiri gitu kan. Waktu itu Dan itu kamu kan gimana sih? Tersanjung atau merasa nggak enak hati malahan ya?
Justru saya merasa tadi kan udah terdoktrin kalau katanya kalau koleris sama pragmatis itu cocok gitu kan. Nah, sedangkan saya kan nggak bisaan ya ke keluarga itu kan bagi saya segalanya lah ya keluarga itu. Jadi ketika dia menganggap saya saudara ya ya saya benar-benar oh ya udahlah kita bersaudara gitu kan. Jadi dia nggak bisa masuk melalui persahabatan nih, tapi dia masuk melalui persaudaraan tadi gitu Bang. Jadi itu titik kelemahan saya gitu loh kan Dia bagi sepertinya mungkin mempelajari itu juga dari Anda ya. iya mungkin ya terus pokoknya saya tuh bahkan juga ke dia juga fanatik gitu sampai-sampai saya membandingkan dia dengan kakak kandung saya sendiri gitu karena dia pintar membuat figur itu loh. Hmm. Nah terus hubungan kami tuh berlangsung begitu cepat sekali ya, dia tuh bahkan sering mengucapkan ulang tahun di Facebook kayak gitu Bang. Terus saya lomba di kampus tuh dia eh, apa bilang oh saya bangga sama kamu kayak gitu. Dan dia tuh selalu aktif kontak saya duluan bicarakan hal yang nggak penting kayak itu, dan saya tuh makin lama makin terlatih untuk selalu fast respon ke dia gitu kan. Hmm. Nah dia itu uh, sangat berhasil profiling image palsunya kepada saya. Dia sering bilang kalau dia itu selalu membela saya di depan teman-teman dan klien gitu kan. Dia bilang nggak pernah ngomongin saya di belakang gitu kan. Dia bilang bahwa dia tuh nggak pernah bohong gitu, nggak bisa bohong. Kalau dia bohong tuh ibunya tahu dia berbohong gitu kan. Dia nggak bisa pura-pura baik gitu. Bahkan dia bisa berubah menjadi sangat religius gitu bang. Padahal background dia dulu sebelum mengikuti organisasi keagamaan itu ya, dia tuh bergaulnya bebas lah ya sama orang apa waktu sekolah tuh katanya dia temennya akan nakal gitu ya. Tapi dia tetap tidak terpengaruh katanya. Nah, tentu saya yang orang lugu ya nggak kenal pergaulan kayak gitu, karena kan dari background keluarga yang religius ya sejak Hmm. kecil. Jadi kan terpana ya, betapa hebatnya ini dia punya prinsip hidup yang sangat kuat, tidak terjerumus pada kenakalan remaja, padahal sebelum aktif di acara pengajian kayak gitu. Saya tuh sampai sempat batin kayak gini, dalam hati saya gini, kok ada ya wanita yang nyari sempurna seperti ini? Gitu bang, saking pinternya dia memprofiling dirinya, membranding dirinya gitu di mata saya tuh kan. Ya, sedikit kita 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 flashback ya. Tapi Iya ya, kalau diingat-ingat, semua profiling itu kan sebenarnya cuma perkataan dia, bukan ya? Artinya kan sebenarnya iya. tidak ada bukti yang valid kan? Mm-mm, mm-mm. Artinya semua cuman kalau kita ngomong tuh karangan anak SD juga bisa kan begitu ya? Iya Tapi kak, pinter banget jangan ngarangnya gitu. pinter banget. Dan saya itu nggak pernah berpikir ada orang yang sepintar itu mengarang gitu loh bang. Saya itu Anda kan, tidak pernah bisa berpikir ada orang sepinter itu ngarang, ya, dalam tanda kutip sejahat itu juga, atau mungkin kalau iya, kita ngomong kasarnya itu setidak tahu malu begitu gitu. Karena kan iya, sebenarnya kalau iya, iya. ngarang-ngarang begitu tuh kan kalau kita punya malu kan kita nggak mau lah ngarang-ngarang sesuatu yang bukan dirinya kita kan Mm-mm, sebenarnya. Tapi kita mm-mm, mungkin nggak mm-mm, nyangka iya. kan ada orang mau melakukan sampai sebegitunya gitu ya. Gak nyangka banget bang, gak nyangka. Soalnya kayak kayak bener-bener real gitu loh. Cara ngomongnya tuh kayak hebat gitu banget. Gak kayak orang bohong gitu. Kayak gak usah pakai mikir lah ya. Udah kayak gitu. Nah, terus kemudian tuh dia mulai merubah cara pandang saya. Dulunya kan saya memandang, oh semua orang itu baik gitu lah ya. Kalau mau bergaul ya, kalau mau lihat orang baik atau buruk ya langsung bergaul gitu kan ya. Nah, tapi ketika masuk ke dunia kerja itu dia mulai tuh menjelekkan teman-teman di tempat kerja gitu kan. Pagi, siang, malam dia tuh terus memasukkan pikiran-pikiran negatif ke saya gitu tentang orang-orang di tempat kerja itu. Baik itu saat membonceng saya atau mungkin lagi bareng ketemu di tempat kerja atau bahkan WA malam-malam, Bang. Kayak gitu. Ngechat malam-malam hanya untuk ngomongin orang kayak gitu kan, teman yang di tempat kerja itu. Tapi karena saya udah terlanjur percaya sama dia, ya udah saya tetap saya kira ya yang dia omongin itu sebenarnya benar gitu kan ya. Jadi saya akhirnya kehilangan objektivitas saya sendiri dalam menilai orang lain gitu loh. Saya jadi menilai orang lain mengikuti pandangannya dia tadi dengan teori pragmatis kayak gitu gitulah, dengan teori membaca wajah, bahkan aura-aura kayak gitu bang ngomongnya tuh. Dan saya percaya percaya aja gitu kan. Istilahnya tuh Bahkan dia, omong hmm? kosong apapun yang dia katakan kepada kamu, kamu udah percaya aja gitu. Iya, iya. Ada red flag juga sebenarnya. Waktu itu kan kita bikin BBM gitu ya. Bikin grup, punya BBM lah ya. Tiba-tiba dia langsung bikin grup, isinya 3 orang, saya, dia, sama satu lagi tuh. Temen yang dijadikan flying monkey gitu ya. Untuk menjelekkan si A gitu.
Saya tuh juga dalam hati loh, ini orang kenapa ya? Orang baru masuk kok udah bikin grup untuk menjelekan orang gitu. Tapi saya tolak lagi tuh feeling itu. Ah, enggak lah kayak gitu. Udah ya. Nah, kemudian ada tuh satu orang yang sangat diincar sama dia di fitnah gitu ya. Itu senior kita gitu, senior kami gitu kan. Ya awalnya saya diamlah tidak merespon gitu ya. Tapi lama-lama kan provokasi itu masuk ya ke saya gitu kan. Nah, terus dia tuh mengatakan hal yang seperti menyuruh, tapi tanpa kalimat perintah gitu. Contohnya Hmm. gini, aku udah males ngomong sama dia, gitu kan. Ya itu kan kayak kita tuh kayak disuruh, kamu aja lah gitu lah ya. Nah, akhirnya bang, saya meledak tuh di situ. Saya bertengkar dengan teman saya yang senior itu, kami adu mulut kan. Dan dia tuh seakan kaget aja di pojokan kayak, kok bisa ya kamu semarah itu padahal kamu pendiam loh, gitu kan. Sebenarnya saat itu Hmm. hati nurani saya tuh bilang gini, ngasih sinyal gitu ya, nurani saya tuh ngasih sinyal. Kenapa ya saya sekeras itu? Saya tuh nggak pernah berantem sama orang sebelumnya, kenapa saya jadi begini, gitu kan? Tapi Hmm. ketika setelah saya bertanya seperti itu dalam hati saya, dia tuh membenarkan gitu sikap arogansi saya itu, Bang. Oh Hmm. iya, memuji gitu, memuji. Tadi kamu udah benar, kamu udah tegas gitu loh. Kan saya jadi bingung ya, ini benar atau salah gitu. Nah, itu yang menggoyahkan diri saya gitu kan. Dan adu domba seperti itu berlangsung terus-menerus ganti-ganti orang gitu kan. Saya tuh nggak sadar gitu kok. Saya digunakan sebagai alat untuk mengabuse banyak orang. Dan tangan dia tetap bersih gitu. Saya Hmm. benar-benar kehilangan diri saya lah waktu itu ya. Nah, Dan kemudian dia juga, tidak sadar sama sekali gitu. ya, dia juga mencela semua orang. Lalu memuji saya, Bang. Semua orang tuh jelek lah ya. Pokoknya saya memuji saya gitu. Tapi ternyata itu bukan pujian ya. Pas saya udah baca buku lah ya. Oh, itu bukan pujian. Tapi itu warning bahwa saya tuh harus selalu mengikuti maunya dia. Kalau nggak ingin berakhir seperti mereka gitu kan. Terus pokoknya saya tuh lelah banget harus selalu siap siaga memberi validasi dia dan memikirkan cara agar dia nggak marah. Itu saya merasa tuh saya kok cepat lelah gitu ya. Fisik saya tuh kayak kayak pengen tidur terus gitu ya. Ternyata itu ya karena sering dikasih energi yang negatif kan sama dia. Kayak gitu. Kemudian dia mulai mengkritik saya dengan sindiran, entah cara makan, cara bicara, cara berjalan, apapun gitu kan. Awalnya saya pikir itu bentuk perhatian ya. Tapi ternyata kok saya merasa itu saya harus bersikap sempurna dan menyenangkan dia gitu kan. Kok saya jadi nggak bisa jadi diri saya sendiri gitu. Nah, terus dia juga terus bombing saya, mengisolasi saya gitu kan. Nah, dia tuh nggak hanya mengikat dalam hubungan kerja dan jasa tadi ya, Bang. Dia bahkan kuliah pun ngikutin saya, Bang. Kan saya udah kuliah duluan nih. Terus dia 2 tahun di bawah saya tuh dia baru masuk kuliah kan. Dan dia tuh Padahal nggak dia umurnya konversi. lebih tua ya. Iya, dia nggak konversi. Dia mulai dari awal lagi. Jadi 4 tahun gitu kan. Terus dia tuh ya udah nanti kamu dapat MGM-nya gitu, dapat uang MGM itu loh Bang yang member get member itu loh dari kampus. Oh iya dapat tuh. Terus dia bilang gini, "Eh, kan dia punya dua pilihan tuh ya, kampus di tempat saya atau satu lagi ada lagi tempat lain gitu kan. Saya udah istikharah, udah mantep kampus ini karena ada kamu gitu Bang. Karena ada saya lagi Bang. Emang saya sespesial itu kan sih. Jadi dia malah bombing lagi kayak gitu. Dan ternyata itu juga cara dia untuk ingin mengontrol saya di kampus gitu loh. Padahal di kampus itu tempat saya itu bisa mengekspresikan diri dengan circle saya di kampus saya gitu kan. 5 hari kerja udah bareng dia, udah ini 2 hari buat kuliah, weekend ya pengennya udahlah nggak usah bareng dia gitu kan. Dia masih pengen usaha ngebarengin saya, bareng atau gimana? Nggak, saya milih naik angkutan umum aja lah kan waktu itu kan belum punya motor. Saya tuh ada feeling juga sebenarnya. Saya merasa nggak nyaman dikontrol, tapi saya tuh nggak bisa ungkapkan itu gitu, Bang. Kenapa sih? Kayak gitu loh. Bingung, saya tuh bingung pokoknya waktu itu kan. Nah, terus bahkan ketika ada permasalahan apa di kosan gitu ya, Kak. Akhirnya kan nggak lancar gitu kan. Dia nyuruh saya pindah ke sebelahnya dia pas gitu. Dibantuin sama dia itu pagi-pagi Hmm. pindahan, dibawain barang-barangnya gitu kan. Udah benar-benar kayak seorang penjaga lah bagi saya gitu di tempat perantauan gitu kan. Kemudian mudik juga dia ngajakin bareng gitu kan, ayo bareng pulang gitu kan. Eh, Seakan-akan jadi pelindung sekaligus dia dia yang mengatur semuanya ya, tanggalnya, jadwalnya, apapun semua atur gitu kan.
Dan dia tuh tidak hanya melove bombing saya sendirian, Bang. Dia juga menggunakan suaminya dan bahkan ibunya gitu. Suaminya kan emang baik ya, baik banget. Namanya juga empat ya, pasti baik lah ya. Sering disuruh misalnya kayak masak, saya dikasih. Terus mudik bareng nih, bareng saya dibawain tuh sama suaminya kayak gitu, diangkatin. Terus kalau misalnya naik angkutan umum tuh dibawain nasinya juga, dimasakin gitu kan. Bahkan saat teleponan sama ibunya gitu ya, ibunya tuh selalu bilang, salam ya buat teman kamu itu gitu. Jadi kayak merasa belum berkeluarga gitu loh Bang. Padahal ibu saya nggak pernah titip salam ke teman saya itu. Tapi dia tuh ibunya tuh gitu. Bahkan kalau misalnya apa gitu ya, tolong ya doakan teman saya ini biar ini. Kayak gitu Bang. Nah, kemudian dia juga apa bentuk jaring-jaring flying monkey juga di tempat kerja itu. Eh, tapi waktu itu kayak saya belum paham lah kayak gitu ya. Pokoknya ada kubu-kubu gitu ya. Nah, dia tuh berhasil merebut kepemimpinan teman kami yang senior itu melalui tadi tuh jaring-jaring flying monkey, terus menghasut, mengadu domba kayak gitu ya. Dan dia itu juga ketika dia pegang kepemimpinan itu, dia itu berhasil membentuk profiling bahwa dirinya itu adalah pemimpin yang tegas dan bijaksana di mata saya itu, Bang. Sebenarnya ada tuh ya teman yang ngingetin gitu kan, bahwa si suspek ini tuh salah loh, kita tuh hanya dimanfaatin gitu ya. Tapi pas saya konfrontasi lagi, dia tuh pinter banget ngomongnya, bahkan bilangnya, aku tuh selalu membela kamu kok, nggak pernah ngomongin kamu di belakang. Kan saya jadi merasa bersalah ya Bang. Akhirnya saya menjauhi teman-teman, terus saya jadi terisolasi lah, makin terisolasi. Nah, ini yang agak-agak kontras ini ya. Dia itu sering ngomongin kasar teman-teman gitu ya, ke saya gitu. Dia juga bisa ngomong kasar ke teman-teman secara langsung. Tapi dia tuh nggak pernah ngomong kasar ke saya, Bang. Bahasa kebumian itu nggak pernah keluar ke saya. Nah, ini kan membuat saya semakin bingung ya. Dan saya terus berpikir, oh dia sebenarnya baik kok. Hanya belum bertemu orang yang tepat saja. Kan saya bilang berpikir seperti itu kan akhirnya. Karena dia selalu manis gitu kepada saya. Nah, oh, mungkin sih, mungkin karena dia tahu kalau saya juga keras kan. Kalau misalnya dia memperlakukan saya dengan kasar, kemungkinan saya sudah dari dulu meninggalkan dia kan. Nah, mungkin itu yang membuat dia jadi sangat berhati-hati kepada saya, sehingga yang dia lakukan kepada saya adalah benar-benar menyentuh saya tepat di hati saya gitu dengan kasih sayang palsu buatan dia gitu kan. Iya, dia pintar mencampur adukan antara Mm-mm, hal yang dalam tanda kutip baik mm-mm. supaya itu bisa membuat kamu bingung dengan hal-hal jahat yang dia lakukan. Sehingga ketika Oh dia gitu ya. melakukan hal-hal yang jahat di depan kamu, kamu kemudian denial akan hal tersebut karena hal-hal baik yang dia lakukan kepada kamu. Padahal sebenarnya hal-hal baik tersebut tuh sebenarnya cuma investasi yang dia lakukan yang sebenarnya nggak tulus juga kan. Oh gitu ya. Iya makanya kok saya bingung ya ini kok bisa begini gitu. Nah, tapi waktu di 3 tahun pertama itu kan saya masih punya pergaulan di kampus kan, jadi saya masih punya circle lah yang nggak begitu, belum sampai kehilangan diri banget gitu lah ya. Nah, meskipun dia juga berusaha sih mengontrol pergaulan saya di kampus, kayak dengan cara membaca wajah gitu di foto-fotonya, si A gini, si B gini, apa sih gitu kan. Nah, jadi dia tuh di awal-awal tahun itu, sekitar 3 tahun awal itu ya emang nggak pernah Bang mendiskat saya itu ya paling hanya mengabaikan gitulah ya. Mengabaikan ketika ada suplai baru gitu. Tapi saya kan cuek ya, jadi saya nggak terlalu menganggap bahwa pengabaian itu adalah hal yang serius gitu ya. Nanti nanti dia tiba-tiba mendeketin saya lagi gitu. Dia juga tidak pernah Bang men-silent treatment saya saat itu. Pokoknya halus banget mainnya. Udah bener-bener kayak bestie lah ya. Gimana sih gitu kan. Hmm. Nah, kemudian di tahun keempat sampai kelima itu bagi saya adalah eksploitasi habis-habisan di situ. Karena saya sudah nggak kuliah lagi, saya udah lulus. Dia kan masih belum, dia masih lanjutkan. Nah, di tempat kerja itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya tuh bisa benci kepada seseorang. Ya tadi temen yang senior yang saya sampai meledak itu kan dari awal tuh sebenarnya di framing gitu bahwa si A itu jahat gini 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 gitu kan. Karena emang si
suspek ini pengen ngerebut kekuasaan gitu loh, kepemimpinan yang didapat, yang si A dapat itu, si senior dapat itu. Nah, kemudian, nah sekarang bayangin aja lah Bang, tiap hari disugesti tentang kejelekan seseorang itu secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Tentu akhirnya kan menciptakan kebencian yang di hati saya. Padahal itu kan bisikan itu kan ya banyak fitnahnya lah, pasti nggak mungkin benar semua lah ya. Dia juga memainkan peran di situ sebagai korban. Kadang-kadang itu memakai nama Allah juga untuk memfitnah si A ini, gitu kan. Akhirnya saya tuh ketika ada masalah dengan si A itu hanya gesekan sedikit, sampai nggak tegur sapa lama, karena dia tuh ngebakar terus kan bang, ngebakar ngomporin saya lah ya. Oh iya si A itu memang jahat gini gini gini. Akhirnya saya sampai nggak tegur sapa lama itu kan sama teman saya itu. Pokoknya saya tuh benar-benar kehilangan diri saya lah waktu itu. Terus saya tuh sampai gini, saya nggak betah dengan perseteruan ini, saya pengen resign aja. Tapi dia melarang saya, Bang, dengan kata-kata gini, emang kamu nggak kasihan sama aku? Itu, Bang. Padahal saya jadi benci ke si A itu kan karena provokasi dia. Tapi giliran saya mau pergi, malah dia bilang seperti itu. Kan ini membuat saya semakin kebal dengan tingkat penderitaan yang dia ciptakan kan, Bang, ya. Bahwa saya tuh harus bertahan dalam kondisi sulit saat bersama dia gitu kan. Tapi saat itu saya belum sadar ya kalau udah dimanipulasi sama orang ini gitu kan. Masih jauh gitu, masih jauh. Nah, kemudian kemudian nih dia sering mengkritik hobi saya gitu kan. Lalu dia mendoktrin saya untuk suka dengan hobinya dia gitu kan. Traveling gitu kan. Nah, di tahun keempat dia mulai mengontrol finansial saya, Bang. Dia mengajak saya bikin paspor untuk nabung, jalan-jalan ke luar negeri, backpackeran gitu lah ya. Dan juga mengajak korban-korban lain sih, yang juga mereka teman kerja. Ya, targetnya dia itu orang-orang yang masih single atau mungkin baru menikah gitulah ya, masih muda-muda pasti di bawah dia jauh kan. Nah, di awal-awal tuh pasti dimotivasi, terus yang indah-indah lah ya, nanti kita ke luar negeri, kita membuka diri, kita ini ya gitulah, sama diintimidasi biar ikut gitu kan. Akhirnya benar, kami semua bekerja keras, ngumpulin uang buat bisa mencapai target itu dalam kondisi masih sama-sama sulit kan ya keuangan gitu kan. Saya juga nambah kerjaan, sampingan gitu kan. Semakin lelah lah ya. Pas udah masuk grup, nah di situ dia mulai meng-abuse kami bang. Kami harus mengikuti semua kemauan dia. Gak boleh banyak tanya, gak boleh mengeluh, kayak gitu. Pokoknya harus ngikutin maunya dia. Terus kita juga harus siap menderita di sana. Makannya harus ngirit, jalan kakinya harus jauh. Gak bisa menikmati kedamaian karena dia juga mentargetkan banyak destinasi kan. Sedangkan waktunya tuh pendek. Belum dimarahi juga gitu kan. Sedangkan orang kan jalan-jalan pengennya seneng-seneng ya. Itu mah malah nggak dapat juga senengnya gitu kan. Nah terus ya udahlah saya kan semakin kehilangan diri saya ya. Akhirnya satu cara biar selamat ya udah saya diam dan nurut gitu kan ya. Nah, saya juga heran kok teman-teman nggak ada yang ngeluh ya. Apa mereka sekuat itu gitu kan. Nah, di tahun kelima dia ngajak lagi tuh jalan-jalan lagi tuh. Di situ lebih banyak orangnya ada 12-an apa ya, berapa gitu. Nah, kemudian saya sampai sakit itu karena saya tidak bisa mengeluarkan emosi saya kan, Bang. Jadi badan saya yang kena, saya panas waktu itu kan. Terus dia juga apa saya tuh kayak kesel gitu sama dia. Tapi saya nggak bisa ngungkapin dia. Saya kerja keras dari pagi pulang malam untuk mengikuti egonya dia dengan jalan-jalan itu kan. Tapi semua ketika di sana diatur sama dia. Bahkan bisa dalam tanda kutip tuh disiksa gitu ya Bang. Dengan jadwal yang sangat padat, tidak boleh mengeluh, makan dibatasi, nggak boleh shopping-shopping gitu kan. Bahkan emosi kami pun harus mengikuti kemauan dia. Misalnya gini, oh kamu senang ya aku ajak ke sini gitu kan. Kamu kuat ya apa eh, jalan kaki jauh, fisik kamu kuat gitu kan. Padahal bang di situ ada ibu hamil, ada ibu yang bawa anak juga, benar-benar nggak ada empatinya. Jadi kan kita sebelum ngasih review itu sama dia udah dikasih duluan gitu loh. Kayak oh ya kamu senang sama aku gitu. Nggak pernah dia Artinya adalah nanyakan. kalian harus memberikan validasi seperti yang dia Mm-mm. inginkan. Iya, iya benar-benar. Dia tuh nggak pernah Kalau nanya gimana perasaan kalau kamu nggak nah seperti itu gitu saya Mm. bilang. Kalau orang normal kan dia akan tanya ya, kalian senang nggak Iya. sih sebenarnya? Kalau nggak senang gitu kita cari alternatif yang lain atau apa gitu. Mm-mm, Tapi mm-mm, kalau ini mm-mm, dia menanamkan sugesti kepada kalian untuk memberikan mm-mm. validasi sesuai dengan yang dia mau gitu.
Iya. Nah, saat itu saya kan kesel banget ya, kesel lah. Pokoknya pulang itu udahlah. Pulang di pesawat itu saya lagi keadaan panas juga kan. Udah pulang, nyampe rumah itu, sepertinya dia tuh ngerasa ya kalau saya tuh agak ngejauh gitu kan. Kan saya kesel, kalau kesel saya nggak langsung ngomong, saya langsung ngejauh gitu kan. Terus dia itu tiba-tiba kirim foto yang waktu di jalan-jalan itu kan. Dia kirim foto ini, aku suka foto ini. Aku suka banget foto ini yang ada kamu ini karena aura kamu terlihat cerah gitu bang. Katanya tiba-tiba gitu, saya di love bombing lagi tuh. Ya udah tuh saya luluh lagi gitu kan. Tanpa ada kata permintaan maaf ya gitu. Udah, kemudian saya tuh juga merasa ini kenapa ya kok trip seperti ini. Saya sampai sering bertanya, apa sih sebenarnya saya cari gitu. Kayak jadi kita tuh kayak kerja keras, ngumpulin uang gitu kan untuk mengikuti gaya hidup orang lain, untuk mewujudkan impian orang lain gitu loh. Udah di situ kan di situ udah ganti ya. Ganti kemudian fokus ke tentang saya nyari jodoh gitu kan. Nah, dia adalah orang pertama yang selalu seakan-akan itu selalu ingin saya itu cepat-cepat dapat jodoh gitu, Bang. Dia mengusahakan nyariin kemana ke sana kemari gitulah ya. Pokoknya seakan-akan dia itu orang yang ingin melihat saya bahagia gitu loh, gitu kan. Bahkan dia bilang, aku tiap malam doain kamu biar bisa dapet jodoh kayak gitu. Aku udah nitip doa juga ke ibu aku untuk mendoakan kamu gitu kan. Padahal saya nggak pernah bang minta doa ke ibu saya untuk dia gitu. Jadi itu pintar banget mengikat saya tuh seakan-akan udah berkeluarganya gitu loh, gitu kan. Nah, Karena nah di lebih balik parahnya itu lagi. adalah sifat mengontrolnya dia. Iya, iya. Nah, lebih parahnya lagi, dia tuh mengontrol saya lewat tanda tangan, Bang. Kan dia bilang, ada ilmu grafologi gitu kan. Nanti kamu bisa ubah tanda tangan di situ, kamu biar auranya keluar gitu lah ya, katanya gitu ya. Terus saya tuh percayalah ya, dia ubah tuh tanda tangan saya. Emang kebetulan nama kami kan yang depan agak sama lah ya. Terus saya ikutin tuh maunya dia. Ternyata lama-lama udah berapa tahun kemudian saya baru sadar loh, ini kan nama dia. Kok jadi saya harus fokus tanda tangannya itu nama dia gitu kan. Ternyata itu untuk mengaburkan identitas saya sendiri gitu kan. Jadi kayak saya itu tanda tangan tapi nama dia gitu loh di situ. Emang sekilas kayak nama saya padahal bukan kayak gitu. Nah, setelah itu Bang, kan dia sudah pernah berjanji ya pada saya itu kan yang dulu dia berjanji ingin ngerias saya kan. Eh, untuk otomatis kan saya mau nggak mau saya harus membantu dia untuk menepati janjinya kan, ya kan? Akhirnya saya mau tuh membuka diri tentang kisah cinta saya kepada dia gitu. Disitulah saya merasa sangat kehilangan batas ke dia gitu. Dan dia semakin mengisolasi saya gitu kan. Semakin menjauhkan saya dari teman-teman, bahkan keluarga saya sendiri. Dia itu juga bisa menjauhkan saya dari kakak kandung saya. Padahal nggak pernah bertemu sebelumnya gitu kan. Nah, kemudian dan saya udah memilih judul saya sendiri kan, bukan dari pilihan dia atau orang tua saya gitu kan. Dia juga orang pertama yang mendukung pernikahan kami gitu kan. Bahkan sebelum saya minta restu kepada kedua orang tua saya. Tapi saya juga bingung ya. Dia itu memprovokasi saya untuk benci kepada calon suami saya. Sampai saya tuh bisa bicara kasar ke beliau gitu. Hmm, Padahal saya tuh lebih kenal, jauh lebih kenal calon suami saya daripada dia yang hanya bermodalkan membaca wajah gitu Bang. hmm, Gitu sampai dulu saya sampai di diemin sama calon suami saya padahal beliau tuh nggak pernah semarah itu kan. Karena kok saya bisa sekasar itu gitu. Sampai seminggu tuh saya orangnya nggak begitu ini ke saya kan. Saya langsung introspeksi diri, evaluasi kenapa ya. Langsung saya minta maaf, terus beliau juga ngingetin saya. Nah, terus ada kata-kata calon suami saya dulu yang saya ingat dan saya ikuti sampai sekarang itu begini. eh, Perempuan yang terhormat, wanita yang terhormat itu yang tidak kasar, gitu kan. Langsung itu saya catat sampai sekarang saya berusaha untuk menjadi orang yang tidak kasar. Berarti kan saya langsung dek loh. Teman dekat saya ini orangnya kasar, apakah dia nggak terhormat? Saya kan jadi begitu kan. hmm, Nah udah tuh. Kemudian kita masuk nih ke devaluation yang di situ merusak reputasi saya dan pengkhianatan ya. hmm, Nah, dia itu mungkin cemburu kali ya kalau saya itu mulai fokus ke calon suami saya gitu kan, si suspek tadi.
Lalu dia tuh membuat cerita, entah benar atau enggak, tentang tetangga sekitar. Yang intinya itu dia mengadu domba saya dengan para tetangga, yang katanya mereka itu menggosip tentang saya yang belum juga menikah gitu kan. Terus dia tuh nyuruh saya pindah, dan dia berhasil membakar amarah saya lagi, Bang. Hmm. Saya pindah kos dari situ dan meninggalkan pesan yang keras sekali di grup itu, di organisasi ke organisasi keagamaan itu kan. Dan itu nggak pantas lah ya, maksudnya itu itu bukan saya banget gitu loh. Kan saya jadi jelek di mata mereka, padahal saya tuh udah berusaha bertahun-tahun menjaga nama baik saya di situ, dan hangus hanya dalam satu chat gitu kan. Lagi-lagi dia memuji saya, Bang, memuji sikap arogansi saya saat itu, dan saya waktu itu belum sadar kan. Nah, udah singkat cerita saya udah pindah, saya menikah. Setelah ijab kabul itu tiba-tiba dia mengatakan ini, Aku mau bikin bisnis di kampung halaman, nanti kamu mau ya ikut aku gitu kan." Dan saya nggak mau dong, Bang. Kan saya di sini, Maisha di sini, suami di sini, kenapa saya harus pulang kampung gitu kan? Orang saya juga sudah kelamaan merantau gitu kan. Saya benar-benar nggak ngerti apa sih jalan pikiran dia saat itu. Saya baru menikah kok dia ngajakin pergi gitu. Maksudnya apa gitu kan ya. Tapi akhirnya saya bisa mengatakan dia nggak jadi tuh, nggak jadi apa ngajakin pulang kampung. Nah, terus mendekati resepsi kan dia masih punya janji ke saya kan untuk meriah saya tadi. Dia mulai melove saya lagi di situ. Nah, sebenarnya janji dia merias itu kan tetap aja kami yang harus berkorban banyak, Bang, secara materi kan. Sebenarnya itu memberatkan kami secara finansial ya. Balik kan jauh kan jaraknya, rumahnya juga kan dari kota yang tempat tinggal sama kampung kami kan jauh gitu kan. Tapi ya udahlah, kami nggak mau banyak protes lah, akhirnya kami ikuti aja maunya dia. Nah ini Hamin satu bahagia tuh ya, Hamin satu sebelum resepsi itu tiba-tiba dia tuh WA panjang ke saya, menanamkan ketakutan tentang kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi dalam resepsi ini. Dan dia menyalahkan keluarga saya, gitu Bang. Saya nggak bisa cerita detailnya ya. Yang jelas kata-kata itu tuh sangat merusak suasana gitulah ya. Tapi dia menyelipkan kata-kata seakan dia khawatir kepada saya dan mendoakan saya dari jauh, gitu Bang. Jadi dia itu membungkus prasangka buruk dengan empati. Itu kan membuat saya bingung ya. Kok begini? Nah, saya tunjukkan lah suami apa ke WA itu ke suami saya gitu kan. Suami saya marah, Bang. Padahal suami saya kan orangnya lembut ya, nggak pernah yang gimana-gimana. Lalu suami saya tuh nyeplos gini. Sebenarnya dia juga ada tuh usaha ngadu domba keluarga saya dan keluarga suami saya dengan menyuruh Pak sopir melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan pernikahan kami. Tapi untungnya Pak sopir tidak melakukan itu, gitu kan. Saya kaget gitu. Masa iya sih? Dia orang pertama yang mendukung pernikahan kami. Tapi kenapa jadi orang pertama yang berkhianat, gitu kan? Hmm. Lagi-lagi saya mengabaikan perasaan itu dan terus berpikir positif ke dia, Bang. Saya masih terus membohongi diri saya sendiri bahwa dia tuh orang baik kok. Nggak mungkin dia tega melakukan itu kepada saya, gitu kan. Tapi di sisi lain saya juga bingung. Tidak mungkin juga suami saya atau Pak sopir yang bohong. Apalagi kan beliau itu cenderung tidak suka bercerita omong kosong ya. Sekarang saya tahu karakter beliau-beliau kan. Tapi saya udah abaikan lagi tuh yang perasaan kayak gitu. Terus saya balas WA dia dengan tenang gitu kan. Saya bilang gini, saya nggak mau berpikir yang jelek-jelek. Kita berusaha semampu kita, selanjutnya serahkan kepada Allah. Lagi pula ada hati yang harus saya jaga, yaitu keluarga saya. Baru tuh dia diam tuh. Nah, alhamdulillah yang dia takutkan itu nggak terjadi. Disitulah saya merasa bahwa kami sekeluarga itu sudah berhasil mempraktekkan positive feeling ya, bukan positive thinking ya. Positive feeling itu bisa mengalahkan negative thinking gitu. Kan kalau misalnya saya ngikutin nih prasangka dia, oh bisa terjadi itu kan. Kan Allah bersatu dengan prasangka hambanya ya. Alhamdulillah kami semua tidak ada yang berpikir negatif, berperasaan semuanya, perasaannya semuanya positif, akhirnya nggak terjadilah ketakutan itu. Nah, eh, teman saya ini kan sangat bagus Bang dalam menjaga image di depan suami saya. Sering memuji suami saya, eh, terlihat sangat hormat kepada suami saya. Kenapa? Karena suami saya kan orang yang berpengaruh Bang di organisasi keagamaan itu. Jadi dia itu bisa dapat image bagus. Selain bergaul dengan saya yang lulusan pesantren, dia juga mendapatkan image untuk naik itu dari suami saya ini Bang. Gitu kan. Yang akhirnya bisa semakin memperkuat bahwa oh dia itu orang yang paham agama, religius gitu. Jadi
Dia tuh nggak hanya memanfaatkan saya sebagai alat di tempat kerja dia, di tempat kerja kami, tapi di lingkungan sosial juga untuk mendapatkan pengakuan gitu, Bang. Dia tahu cara nempel di tempat yang Mm, tepat gitu ya. iya, itu saya bener nggak nyangka gitu kok bisa seperti itu ya. Nah, itu kan 5 tahun pertama ya, Bang. Saya 10 tahun, Bang. Itu lima Oke. tahun pertama. Nah, di tahun ke-6 sampai 10 itu, saya mulai pelan-pelan mendapatkan titik balik, Bang. Nah, kan saya sudah menikah. Kan jodoh itu kan cerminan diri ya. Dan alhamdulillah saya sudah bertemu dengan cermin saya gitu kan. Saya mulai mengoreksi diri saya, terus saya sering mendapatkan energi negatif, energi positif dari suami saya gitu kan. Pelan-pelan saya mulai memiliki batasan, terus saya juga mulai bisa menolak kalau misalnya dia nih usaha untuk chat saya mengeluhkan apapun gitu ya, entah tentang pandemi, tentang teman kerja yang jelek atau tetangga yang jelek yang bahkan bukan tetangga saya lagi itu masih ngeluh ke saya itu. Saya udah mulai menolak itu kalau dia chat malam itu. Saya mulai bisa slow rest gitu kan. Kalau dia kan pengennya tuh fast respon ya Bang. Saya mulai slow rest tuh saya alasan, oh, ada suami saya nggak pegang HP kayak gitu. Ya baru itu juga mengurangi intensitas chatnya ke saya gitu kan. Karena saya udah punya suami gitu kan. Nah, terus saya juga sering merenung, muhasabah gitu kan. Akhirnya saya minta maaf Bang ke grup tetangga yang dulu itu. Tapi lewat Hmm. admin gitu kan. Saya kirim chat ke admin, saya minta tolong di share di grup, saya minta maaf gitu lah ya. Saya tuh kok bisa sih dulu saya sekeras itu, saya malu banget lah ya. Saya memang nggak bisa mengembalikan nasi yang sudah jadi bubur ya. Tapi kan seenggaknya saya sudah minta maaf lah ya, meskipun nggak ketemu secara langsung lewat grup itu gitu kan. Dan dia tuh baca Bang chat itu. Dia malah konfirmasi ke saya, oh udah dikirim sama Pak ini yang grup adminnya gitu. Oh iya, udah. Dan dia nggak komen apa-apa di situ, karena kan dia mendukung ya saya bersikap arogansi seperti itu kan. Nah, terus yang habis kerja saya itu, ternyata dia juga minta divalidasi terus-menerus, Bang. Bahkan sampai berbulan-bulan itu, dia itu seakan-akan terobsesi dengan foto pernikahan saya gitu, Bang. Tapi inginnya tuh dipuji gitu loh. Dipuji terus-menerus. Saya tuh sampai bingung ya. Saya bertanya-tanya gitu. Ini orang kenapa kok ingin dipuji terus? Saya kritik sedikit, dia nggak mau gitu kan. Padahal saya berhak dong kritikan saya customer ya kan. Kalau dia terus ingin dipuji gitu kan. Bahkan dia membandingkan dirinya dengan mua terkenal yang pernah diundang di TV itu Bang. Hmm. Katanya masih bagusin dia Bang. Gitu kan. Kan itu aduh kok bisa begini itu udah tuh saya mulai itu udah mulai jadi detektif lah saya mulai menganalisa gitu ya. Gini, nah suami saya juga sedikit demi sedikit mulai memberikan pandangan ke saya tentang ketidakcocokan sikap dan prinsip yang dilakukan oleh teman saya ini gitu kan. Nah, saya pun akhirnya mulai membuka diri, saya mulai mau cerita ke suami saya tentang keluhan saya, kan saya jadi punya teman bercerita ya. Dan memang berarti ada yang nggak beres nih dengan diri saya gitu kan. Nah, saat awal bercerita tuh Bang, pertama kali saya cerita itu ya, saya tuh nangis Bang. Sampai suami saya tuh bingung loh, kenapa nangis gitu kan. Saya tuh merasa jahat gitu loh. Saya merasa jahat sudah cerita tentang teman saya Hmm. gitu kan. Anda Karena merasa selama bersalah ini, gitu, seolah-olah Anda heeh, eh, seolah-olah Anda tuh menceritakan aib orang gitu. ya selama ini kan saya terus menekan perasaan saya sendiri ya bahwa saya harus selalu setuju dengan perkataan, perbuatan dan pemikiran si suspek ini kan. Jadi dia tuh berhasil mendoktrin saya untuk eh, saya tuh nggak pernah Diam, ngomongin kamu untuk gimana. diam dan bungkam. Ya, betul-betul. Untuk diam gitu kan. Akhirnya ketika saya mulai cerita itu saya merasa bersalah gitu kan. Kok saya tuh jahat ya gitu loh Bang. Itu awal-awalnya. Tapi lambat laun saya mulai terbuka dengan suami saya gitu ya. Nah, suami saya juga sering memberikan pandangan yang lebih baik lah ya. Kan beliau juga lebih dewasa dan bijak gitu kan. Saya juga kan saya lebih objektif ya. Dan saya mulai itu menganalisa dengan pemikiran atau cara pandang teman saya yang tercenderung subjektif ini. Nah, disitulah saya mulai mengurangi doktrin-doktrin dia satu persatu, Bang. Nah, kemudian ada tuh saya juga pernah ngebatin gitu. Dulu kan saya ngebatin gini. Kok ada ya wanita yang nyari sempurna seperti ini gitu ya. Ternyata setelah saya mulai menganalisa, loh, dia nggak sesempurna itu, dia nggak sehebat itu gitu kan. Udah tuh mulai meruntuhkan tadi cara pandang saya yang tadi ke dia itu. Kemudian saya pernah juga ngebatin awal-awal nikah itu, saya ngebatin gini, "Eh,
alhamdulillah punya temen yang baik banget seperti saudara gitu ya. Ternyata saat itu Allah juga menolak batin saya ini, Bang. Ceritanya pas gini, kan di awal-awal saya menikah itu kan dia tuh di awal-awal sebelum nikah ya, itu kan dia melove bombing saya seakan-akan satu keluarga gitu kan. Dia keluarga, kami pokoknya keluarga lah ya. Saya terbuka apapun ke dia gitu kan. Nah, suatu saat pas saya udah nikah, saya tuh curhat tentang keluarga saya, tentang kakak saya gitu kan. Namanya orang curhat itu kan posisi di bawah ya, Bang. Pengennya kalau orang yang mendengarkan itu kan memvalidasi perasaan lah minimal ya gitu kan. Atau memberikan solusi atau gimana lah ya. Nah, saya tuh sedang konsultasi, maksud saya tuh tentang keluarga saya, kakak saya gitu kan. Tapi tanggapan dia tuh bukan seperti itu. Dia malah membanggakan keluarganya dia gitu, Bang. Loh, ini kan saya bingung ya, loh. Ini saya lagi cerita nih ya. Saya tuh butuh divalidasi perasaan saya. Paling enggak lah ya didengerin doang lah, nggak apa-apa lah. Artinya Tapi kok sebenarnya dia dia malah sama sekali nggak peduli gitu ya. iya, kok dia malah ngebanggain keluarganya gitu. Dia malah mempergunakan penderitaan kamu untuk menunjukkan bahwa dia lebih baik gitu. Oh, mungkin kayak gitu ya, Bang. Itu kayak saya bingung loh, kok gini ya. Nah, itu di saat itu Allah memberi saya insight kayak gini. Oh iya, ingat. Dia hanya seperti keluarga. Ada kata seperti di situ. Dia bukan keluarga. Itu saya mulai mendapat titik balik tuh awal-awal. Nah, setelah itu saya langsung, oh ini teguran dari Allah ini. Saya nggak boleh terlalu terbuka kepada dia. Akhirnya saya mulai menutup diri tuh Bang. Saya nggak pernah cerita lagi tentang keluarga saya. Apalagi saya udah punya rumah tangga kan. Jadinya saya juga harus menjaga rahasia rumah tangga saya kan. Saya mulai tuh mengurangi ini apa apa namanya keterbukaan saya ke dia. Kemudian, nah itu Bang, Dan dia maksudnya, menolak itu, dia pasti nggak suka kan? iya awalnya tuh ternyata di belakang saya tuh dia ngomongin Bang, tuh Hmm. itu sih itu kalau ada masalah dengan suaminya suka menyendiri di atas. Ah gitu kan. Dulu saya tuh menyendiri karena emang saya muhasabah ya, saya sedang apa ya kontemplasi lah bisa dibilang begitu ya. Menenangkan diri Saya sendiri menjaga- gitu. menenangkan diri ya, saya nggak mau deket-deket sama dia lagi gitu. Hmm. Hmm. Saya juga mulai membuka diri, Bang. Saya alasan gini, oh saya kalau menyendiri itu saya sedang nonton webinar Dokter Aisyah Dahlan, saya bilang gitu. Terus dia bisa nerima, oh iya, iya gitu. Memang saya sih beneran, saya nonton webinar itu kan waktu dulu pandemi kan. Terus saya belajar tentang psikologi juga kan. Terus itu saya mulai berpikir, psikolog manapun itu nggak ada yang mengajak mempelajari teori kepribadian itu untuk mencari kelemahan orang lain yang mengatakan bahwa karakter dialah yang paling bagus gitu kan. Kan semua karakter punya kekurangan kelebihan gitu kan. Sedangkan dia kan nggak begitu Bang. Karakter dia yang paling bagusnya. Saya gini nih, ada kontradiksi juga nih antara yang dia pemahaman dia ke saya, apa yang dia kasih ilmu ke saya itu sama pemahaman dia gitu ya, sama prakteknya lah ya. Gini, misalnya kan gini, dia koleris, saya pragmatis, katanya tuh tarik menarik ya. Tapi kalau ada orang koleris yang lainnya nih di luar sana, dia malah jelekin Bang. Apa saya nggak boleh dekat sama orang koleris lain? Katanya tarik menarik gitu kan. Itu. Kemudian dia memuji saya, oh kamu pragmatis orangnya bagus gini gini gini. Tapi teman saya yang pragmatis juga dijelekin juga Bang. Nah ini maksudnya gimana? Kan saya jadi bingung ya. Ini Artinya standarnya ganda. nah itu maksud saya kok begini nah saya mulai tuh jadi detektif saya mulai menganalisa tuh udah saya mulai membandingkan gitu kan. Terus dia juga, saya lihat kayaknya dia juga gagal kok membaca wajah orang gitu kan. Yang katanya si A gini, gini, gini. Bahkan dia gagal membaca wajah orang lain. Yang itu temennya dia sendiri, teman dekat dia sendiri. Gitu kan. Malah teman dekat itu lebih dekat ke saya daripada ke dia, lebih terbuka ke saya gitu kan. Nah, terus saya juga mendengarkan filsafatnya dari Dokter Fahrudin Faris tuh kan, Bang. Ada di situ, ada kutipan kayak gini kata Pak Faris itu. Kita jangan sampai kemana-mana itu bawa palu gitu kan nanti semuanya dipukul padahal nggak semuanya itu bisa pakai palu mungkin pakai yang lain lah alat yang lain gitu kayak nah teman saya yang suspek ini kan dia kemana-mana pakai ilmu itu bang teori kepribadian itu sedangkan bisa saja seseorang itu bersikap demikian karena merasakan sedih kecewa dan lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan teori kepribadian gitu kan tapi dia selalu mengukur dari itu kayak gitu mungkin saya mulai mikir lagi tuh oh enggak berarti dia nggak melihat perasaan orang ya gitu kan. Iya. Misalnya si A itu tiba-tiba marah ke dia kesel gitu ya. Karena kesel ke dia aja. Tapi dia tuh menghubungkan dengan teori kepribadian kayak gitu. Oh dia tuh begini karena begini.
Lah, bukan, itu karena peristiwa yang buat dia sedih, membuat dia kecewa gitu loh. Seperti itu yang maksud saya. Oke. Nah, jadi saya tuh butuh proses lama sekali Bang untuk mengurai doktrin-doktrin yang sudah dia berikan kepada saya. Kemudian saya harus merevisinya gitu. Lama berapa tahun tuh saya harus mulai kayak penuh tuh otak saya tuh kayak satu-satu harus dihilangkan gitu kan. Hmm. Nah, tapi saya tuh sadar sebenarnya kalau teman saya ini yang si suspek ini sering menyakiti orang lain ya. Cuman sayanya tuh masih terus berharap dia bisa berubah gitu Bang. Saya saya bahkan ya waktu kalau mau berangkat kerja gitu, saya tuh berdoa yang doanya itu untuk orang banyak ya, agar dijauhkan dari perilaku buruk. Maksud saya itu adalah biar dia itu mendapatkan doa dari saya gitu, Bang. Saya masih berharap dia bisa berubah gitu kan, Bang. Makanya saya tetap berusaha bertahan gitu ke dia. Nah, kemudian di tahun ke-6 itu saya mulai rutin journaling kan, Bang. Saya journaling kan memang untuk diri saya sendiri ya. Eh, Bagi saya itu kayak alat komunikasi saya kepada Allah dengan cara yang lain gitu, loh. Selain ibadah gitu, selain ibadah yang betul-betul sudah ditentukan gitu kan ya. Saya journaling tentang diri saya, tentang bagaimana saya apa meregulasi diri gitu kan, bagaimana saya bisa ridho, bagaimana saya bisa ikhlas, bagaimana saya bisa bersabar gitu kan, journaling untuk diri saya sendiri. Bahkan saya juga journaling untuk menterapi internal chat saya yang dulu gitu ya, mungkin saya punya luka pengasuhan, saya berusaha memaafkan diri saya dan juga keluarga saya melalui journaling itu, nulis tangan gitu bang di buku gitu kan. Dan saya juga melatih diri untuk mengungkapkan perasaan yang saya rasakan lewat buku gitu kan, menguraikan masalah, menemukan solusi, bahkan hikmah dari setiap kejadian gitu kan. Nah, journaling ini juga em, apa semakin menguatkan intuisi saya lagi gitu Bang, semakin memanggil nurani saya kembali gitu dengan journaling ini gitu menurut saya. Tapi saya waktu itu belum mendapatkan kesadaran ya tentang si aspek ini kan. Nah, di tahun ke-8 dia ngajakin saya jalan-jalan lagi tuh ke luar negeri. Tapi saya nggak mau waktu itu karena saya ada reuni dengan teman-teman pesantren gitu kan, yang udah lama lah kita nggak ketemu gitu kan. Nah, saat itu saya menemukan circle baru di pertemanan saya di itu kan, yang mau reuni itu kan, yang lebih hangat dan interaktif gitu kan. Terus kami juga nyusun acara meet up gitu kan. Nah, yang udah lama nggak ketemu lah ya 10 tahun kami nggak ketemu. Nah, di situ saya mendapatkan pembanding, Bang. Saya merasakan hubungan yang lebih sehat di situ karena semua boleh bersuara kan. Di saat mau jalan ya kita bersuara, semuanya kita tuh musyawarah lah ya gitu kan. Nggak seperti ketika ikut si suspek ini kan harus ikutin maunya dia gitu. Nah, kemudian di sisi lain saya juga bingung gitu ya dengan diri saya sendiri. Kok standar pertemanan saya jadi berubah sekarang gitu kan. Saya ke teman-teman yang reuni itu kok saya jadi people pleaser gitu. Saya jadi berkorban banyak materi untuk acara itu agar semua bisa ikut gitu kan. Kenapa saya sangat usaha untuk bisa diterima gitu di circle itu Bang. Padahal mereka tuh sudah sangat menerima saya kok tanpa saya harus usaha keras gitu kan. Kenapa saya jadi begini? Itu saya bertanya-tanya berdiri saya sendiri. Ternyata itu juga efek Bang dari pergaulan saya ke sinarsis ini gitu kan. Jadi saya kayak takut banget gak diterima gitu loh. Padahal Tan- sebelumnya saya nggak begitu. Tanpa sadar, Anda itu Nah, di-training menjadi seorang provider. Gitu gitu kan? kali ya. Terjadi kan? Anda tanpa Iya, iya, sadar iya. di-training sama dia menjadi penyedia suplainya dia. Sehingga ketika Anda Oh, kemudian bergaul dengan yang lain, Anda melakukan pola yang sama karena itu sudah terbentuk ke hmm. dalam diri Anda kan? Iya, iya, iya. Iya, mungkin seperti itu, Bang. Kok saya juga kaget loh, kok saya begini. Kok saya berkorban banget gitu loh. Kenapa gitu? Nah, kemudian si suspek ini masih terus merayu saya, Bang, untuk ikut jalan-jalan ke luar negeri kan. Tapi saya sudah tetap menolak gitu kan. Kalau saya nggak mau ya udah nggak mau gitu kan. Nah, di saat saya udah bersenang-senang nih dengan teman-teman saya yang di sana di meetup sana kan acara di villa gitu kan. Teman saya yang suspek ini masih usaha, Bang, ingin diingat gitu. Tiba-tiba dia chat saya, minta doa, tolong ya doain bapakku lagi masuk rumah sakit gitu kan. Terus dia bilang, titip salam ya ke teman-teman kamu gitu. Ah, emang dia kenal, dia nggak kenal sama mereka gitu kan. Segitunya ingin diingat gitu loh Bang. Dia itu emang siapa sih gitu. Nah udah tuh saya kan cuek ya, udah loh saya cuek gitu kan.
bulan berikutnya ganti dia tuh yang luar negeri, tapi dengan korban yang baru, dua orang korban baru. Korban-korban yang lama tuh udah nggak ada yang mau sama dia kan, yang dulu diajakin ke luar negeri itu. Nah, dia tuh kembali melove bombing saya lagi, Bang. Dia ngasih saya oleh-oleh, bahkan saya tuh difotoin tuh suruh milih. Kamu pilih yang mana? Kan spesial buat kamu, kayak gitu, Bang. Yang lemah dikasih dikit ya, saya dikasih banyak sendiri, Bang. Terus waktu saya dia pulang tuh ya, saya tanya gimana kemarin, seru kayak gitu-gitu. Ah, enggak seru gitu kan. Seakan-akan tuh gak ada saya nggak asik gitu loh, Bang. Kayak gitu, dia tuh menanamkan kayak gitu. Nah, terus itu kan saya ketika mulai mendapatkan titik balik itu ya. Jadi di tahun ke-6 dan ke-10 itu saya mulai mulai mengurangi intensitas intensitas kontak dengan dia kan. Dan dia juga mulai mendapatkan banyak suplai baru dia, Bang. Tapi juga kehilangan suplai lama juga sih. Jadi saya tuh kayak ditarik ulur gitu loh. Saya belum benar-benar lepas, jadi saya masih ditarik ulur kan. Nah, oh iya, selama bergaul itu dengan saya gitu, Bang, dia itu bisa loh mengabaikan suplai lain, lalu hanya fokus ke saya. Misalnya nih ya, lagi kumpul bareng nih, ada saya, suami dia, orang tua dia gitu ya, di acara bareng-bareng di tempat umum nih. Nah, dia tuh membentak suaminya hanya karena urusan makan, gitu, Bang. Membentak di depan umum itu. Setelah itu, dalam berapa detik, dia langsung ke saya, lembut lagi, seakan dia jadi korban, kok suaminya nggak nurut sama dia, gitu Bang. Nah saya tuh, "Ih, kok gini ya?" Itu kan, nah saya tuh paling sering lihat pola toksik seperti itu. Saya paling sering lihat dia itu mengabuse suaminya di depan saya. Makanya kejadian itu benar-benar membuat suami saya ilfil sama dia. Dan suami saya tuh memperingatkan saya, jangan sampai saya meniru dia, gitu loh. Kan suami jadi gak ada harga dirinya, Bang, ya, di depan orang tuanya, berarti kan mertuanya suami nih ya, di depan suami saya juga gitu, seharusnya dia sungkan dong dengan suami saya gitu, nggak ada sungkan-sungkannya, malah mikirin saya gitu. Lembutnya tuh malah ke saya gitu kan. nah nah kemudian di tahun ke-10 dia mulai mengajak saya untuk ibadah, Bang, untuk pergi ibadah gitu kan, ada plus jalan-jalan gitu ya. Ya udah, saya nggak bisa nolak kan. Dia tiap hari, Bang, ngerayu saya, ayo aku sering mimpiin kamu, aku berharap kamu ikut, kayak gitulah. Seakan-akan sangat membutuhkan saya gitu kan. Cuma kamu yang bisa nyambung diajak ngobrol gitu kan. Pokoknya saya begitu penting lah bagi dia gitu kan. Ternyata emang saya mau dijadikan admin gitu kan, buat nulis-nulis pengeluaran, merapikan data buat buat apply visa gitu, Bang. Kan ini kan mandiri kan, nggak pakai travel gitu. Dan emang dia mau, rencananya dia mau memakai ini sebagai bisnis ke depannya gitu kan. Udah tuh saya nabung ekstra, kemudian ya seperti biasalah dia memaksakan kehendak untuk semua yang udah masuk grup, udah tuh harus ngikutin semua maunya dia gitu kan. Nah, untuk kali ini tuh dia tuh melove bombing saya, Bang. Pas waktu di perjalanan tuh dia nanya juga, gimana perasaan kamu? Seneng kan ikut saya sama saya gitu kan? Ya iya, saya kan sudah hafal dengan pola penderitaan ya, Bang, ya. Yang dulu kan sangat menderita tuh waktu perjalanan awal tuh. Nah, terus yang ini tuh dia tuh mengurangi tingkat penderitaan itu kan. Ya saya bilang dong, oh iya emang ini lebih lebih baik daripada yang dulu-dulu kan gitu kan, lebih menyenangkan daripada yang dulu-dulu gitu. Adalah kesenangannya gitu kan, nggak yang terlalu menderita banget gitu. Dan memang karena itu kan perjalanan ibadah, jadi kan saya menikmati perjalanan itu dengan Tuhan saya sendiri kan ya, nggak dengan karena karena dianya gitu, bukan gitu kan. Tapi tetap saya tuh nggak bisa membohongi diri saya sendiri bahwa saya tuh nggak nyaman bersama dia. Terlebih saat dia tuh sudah mulai memaksakan kehendak tanpa dasar ilmu. Ibadah kan butuh ilmu ya. Nah, dia tuh sering meremehkan keilmuan ibadah itu sendiri gitu, Bang. Dan di sini saya juga heran ya. Herannya itu kan saya itu merasa dekat secara emosional dengan dia bertahun-tahun kan. Bahkan saya itu membawa nama dia lengkap dengan bintinya selama beberapa tahun itu dalam doa saya. Yang mana di situ saya memintakan ampunan dan kasih sayang kepada Tuhan untuk dia gitu. Saya tuh masih terus berharap, Bang, dia bisa berubah. Saya juga tulus gitu kan sayang sama dia, Bang. Namanya juga udah kayak saudara gitu kan. Tapi kenapa saat beribadah dengan dia, yang mana itu kan ibadah besar ya, saya tuh hati saya tuh merasa nggak terkoneksi gitu dengan dia, Bang. Sedangkan
dengan teman yang lain yang ya ibadah biasa lah yang kayak di masjid kayak gitulah, nggak yang gimana-gimana, paling di Ramadan di masjid kayak gitu kayak. Meskipun saya itu nggak ini apa nggak ada koneksi, nggak ada kedekatan dengan teman saya yang bareng ibadah itu saya merasakan vibrasi positif, ketenangan gitu Bang, dengan teman-teman saya yang lain di tempat itu majelis gitu. Tapi dengan dia kok saya nggak bisa merasakan itu gitu kan. Nggak ada kedekatan emosional gitu loh Bang. Memang sih ibadah kan masing-masing ya. Tapi kan beda kan kalau misalnya sama-sama punya vibrasi positif kan kayak bisa merasakan gitu ya. Sama itu saya nggak bisa merasakan gitu. Nah itulah saya membuat saya tuh nggak mau mengulang lagi dengan dia gitu. Nah, udah tuh. Jadi kayak saya bagi saya tuh dia tuh kayak ibadah itu yang dikejar itu kuantitas gitu loh Bang, bukan kualitasnya kalau bareng dia itu. Nah, kemudian itu kan udah tuh selesai ya, pulang pulang ibadah selesai. Setelah itu kan nggak lama tuh bulan puasa ya Bang, bulan puasa. Nah, di situ ada trigger tuh. Saya ke trigger sesuatu yang eh, membuat apa? Saya tuh menyerah gitu sama dia. Kan ceritanya tuh di bulan puasa, saya tuh lagi banyak pikiran juga, saya memikirkan tentang kehidupan saya ke depannya bagaimana, saya lagi sensitif ya. Saya nggak banyak tidur waktu itu sahur, terus saya nggak, pokoknya saya doa malam gitu lah, nggak tidur lah setelah subuh kayak gitu kan. Datang-datang ke tempat kerja tuh sama dia tuh disemprot gitu Bang. Hanya karena masalah kecil di masalah kantor gitu kan. Tapi ini ini sebenarnya bukan kesalahan saya pribadi ya, itu kan kesalahan banyak orang tuh yang lupa, bukan cuma saya, tapi saya disalahin gitu loh Bang. Di saat itu juga saya langsung doa kepada Allah, saya ketik di HP kan, saya nggak mau ngomong banyak hal. Saya ketik di HP, ya Allah, tolong jauhkan saya dengan orang ini. Saya langsung gitu Bang. Ya Allah, hamba lelah, hamba udah nggak bisa lagi bersabar dengan orang ini. Gitu. Saya merasa benar-benar lelah gitu. Lelahnya itu kok, saya merasa ini kok hubungan kok sepihak gitu loh. Kok saya terus yang ngalah gitu. Kok saya terus yang harus memperbaiki hubungan ini gitu. Nah, setelah itu saya menjauhi dia kan. Besoknya tuh dia ini Bang masih ada minta maaf gitu ke saya. Maaf ya kemarin tuh agak agak tinggi nadanya kayak gitu. Tapi kan saya sudah memutuskan untuk menyerah ya Bang. Saya langsung journaling kan pulang itu saya langsung journaling. Terus saya langsung ngaduh kepada Allah gitu kan. Eh, saya tuh nggak bisa deket terus sama dia. Saya merasa lelah gitu ya Allah saya lelah gitu. Nambah lelah gitu. Saya bilang gitu kan ke Allah gitu. Terus meskipun dia minta maaf itu tidak bisa menggoyahkan keputusan saya gitu ya sudah memutuskan untuk saya tuh nggak bisa deket lagi sama dia gitu. Dulu saya belum kenal istilah discard ya, jadi saya memutuskan untuk cut off aja lah gitu. Saya punya satu alasan gitu, kenapa saya harus menjauhi dia, yaitu saya nggak bisa terus-terusan dekat dengan orang yang hatinya penuh kebencian gitu. Kan dia semuanya dibenci lah ya, apapun dibenci. Jadi saya nggak bisa melanjutkan kedekatan dengan orang yang hatinya penuh kebencian gitu. Lalu saya journaling, saya doa lagi, saya mengadu kepada Allah. Saya tuh merasakan sakit sekali Bang, tapi saya tuh nggak bisa nangis gitu loh. Itu kayak sakit yang sudah bertahun-tahun saya pendam gitu, tapi beneran nggak bisa nangis gitu. Saya tuh baru bisa nangis itu pas di tahun berikutnya, pas sudah selesai semuanya tuh, saya baru bisa nangis itu. Nah, besoknya dia minta maaf itu kan, eh, tapi saya bersikap biasa lah ya. Saya, oke, saya maafkan gitu kan. Eh, tapi, tapi saya tetap nggak bisa mengubah keputusan saya bahwa saya tuh tetap ingin cut off dia. Nah, ternyata dia apa dia dapatkan manfaatnya dari itu. Dia itu ingin mengontrol job desk saya juga, Bang, di tempat kerja itu. Ternyata itu. Jadi kayak pengen nyampuri urusan saya gitu loh. Yang bukan ranahnya dia, pengen dicampuri juga gitu. Nah, udah saya tetap meyakini bahwa setiap kejadian di bumi itu kan sudah Allah atur gitu kan. Termasuk bisikan Allah kepada saya bahwa saya itu sudah menyerah. Makanya saya tetap pada pendirian saya meskipun dia minta maaf, saya tetap akan lanjutin untuk cut off dia gitu. Nah, setelah Lebaran, saya memutuskan untuk journaling secara intensif ya, terapi.
dengan subjurnal itu waktu judulnya adalah bersyukur, memaafkan, melepaskan, dan juga hikmahnya gitu kan. Saya lakukan itu selama 3 bulan secara konsisten sambil eh, berdoa setiap hari gitu kan. Saya sebutkan lengkap nama dia dengan bintinya agar saya itu dilepaskan dari ikatan berlebihan, doktrin, pengaruh buruk, dan manipulasi dia. Waktu itu di awal-awal terapi itu sekitar 90 lembar lah ya itu untuk memaafkan dia. Tapi kan emang nggak semudah itu ya memaafkan gitu kan. Saya cuma menulis memaafkan, memaafkan, tapi nggak semudah itu. Saya tulis begini salah satunya di akhir tuh di jurnal maafkan yang terakhir tuh. Saya menuliskan gini, aku menuliskan berkali-kali, aku memaafkan, tapi sejatinya itu sedang berlangsung, bukan sudah, tapi terus berusaha. Aku memaafkan diriku yang tidak secepat itu bisa memaafkan. Aku juga memaafkan hatiku yang belum bisa sekuat dan setegar itu menghadapinya. Dan emang tulisan memaafkan itu kayak hanya tulisan gitu loh Bang. Kayak saya memaksakan memaafkan dalam hati saya tuh susah gitu. Tapi saya ingin terus menulis begitu. Memang susah itu memaafkan dia kan emang saking beratnya ya. Nah, terus saya ikutin, saya lanjutin tuh, saya lanjutin apa journaling saya, terapi saya gitu kan. Nah, yang agak lucunya itu Bang, di isi buku terapi saya tuh sadar kalau saya tuh dimanipulasi dan dikontrol oleh dia. Tapi saya tuh nggak tahu kalau dia tuh NPD, Bang. Mhm. Itu kan saya belum kenal channel Abang waktu itu kan. Mhm. Nah, di bulan kedua saya terapi, pas di bagian hikmah ya, di situ saya selipkan doa gitu kan. Saya tuh nulis gini, ya, ya Allah, saat ini hamba tidak mengetahui kenapa Engkau memberikan kodar ini kepada hamba. Hamba tidak tahu alasanmu kenapa Engkau menjauhkan diri hamba darinya. Hamba tidak tahu kenapa Engkau kodar hamba menulis terapi untuk judul ini sebanyak ini. Tapi hamba yakin suatu saat nanti Engkau pasti menjawabnya melalui kodarmu juga. Gitu. Dan itu Allah jawab itu 2 tahun, 2 bulan kemudian. Cepet banget. Ya itu saya kenal channel abang itu. Mhm. Mhm. Jadi kayak oh jawaban Allah itu ternyata dia itu punya penyakit ini gitu loh. Nah memang masa-masa terapi itu sangat berat lah ya, harus mengalami naik turun gitu kan, roller coaster lah kalau Abang Nofri bilang ya. Mhm. Eh, jadi di masa-masa itu waktu saya itu saya belum tahu ya, saya belum tahu kalau dia apa narsistik gitu kan. Saya tetap ngikutin, saya konsisten dengan terapi saya menjauhi dia gitu kan. Ya bukan menjauhi sih, waktu itu awalnya saya begini. Saya berusaha bersikap biasa, gitu kan. Berat sekali emang bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu Bang. Padahal saya tuh sedang proses ini loh, proses terapi melepaskan gitu kan. Mhm. Nah, tapi kan fisik saya nggak bisa bohong ya. Jadi ketika diajak ngobrol, saya kurang antusias gitu kan. Akhirnya dia mulai tuh justru menjauhi saya. Dia mulai silent treatment saya tuh Bang. Ini pertama kali dalam pergaulan saya tuh dia tuh men-silent treatment saya. Sebelumnya kan nggak pernah dia silent treatment kan. Tapi dia masih ada percakapan sedikit-sedikit gitu. Bahkan dia berusaha menjauhkan saya dengan teman saya yang saya lebih tertarik berbicara dengan dia tadi, gitu. Mhm. Nah, terus dia diam, dia udah diamkan saya juga didiamkan. Itu kan, akhirnya dia ganti playing victim, nyalain saya gitu kan. Nyari pembela lah ya, nyari pembela dengan teman lain gitu kan. Mhm. Nah, udahlah saya cuek aja gitu kan. Saya cuek aja, eh, kemudian bahkan teman-teman saya lain tuh ingin, ayo dimediasi, dimediasi. Apa yang mau dimediasi? Orang nggak ada konflik, nggak ada pemicu sebelumnya, gitu kan. Emang saya mau jauh aja, gitu kan. Nah, terus ada suatu ketika tiba-tiba dia datang, Bang. Terus dia bilang gini, boleh nggak aku memeluk kamu, gitu, Bang. Tiba-tiba itu dengan muka yang melas, dengan kayak hampir berkaca-kaca, gitu, Bang. Terus, emang kenapa? Ya nggak apa-apa, pengen aja. Lalu dia meluk saya, terus bilang, terima kasih atas semuanya selama ini, kayak gitu, Bang. Terus, oh ya udah, saya juga bilang terima kasih. Setelah itu nggak terjadi apa-apa. Saya nggak ngechat dia, saya nggak nanyain kenapa dia begitu, nggak. Saya abaikan. Bagi dia mungkin itu biar menarik saya kembali ya. Tapi bagi saya itu ya perpisahan bagi saya itu. Setelah itu saya mencari support system Bang dari sekitar saya. Saya mulai membuka diri kepada korban-korban lain, korban-korban dia ya. Saya mulai mau bercerita dan mendengarkan tentang mereka gitu kan yang dulu mereka diapain di abusive kayak gitulah di abuse kayak gitu
selama saya diisolasi kan saya nggak tahu yang terjadi di luar ya. Jadi saya tuh berusaha mendengar dari teman-teman saya gitu kan. Nah, mantan-mantan korban yang didiskat sama dia gitu kan. Kalau ini kan saya yang mendiskat ya. Nah, itu teman-teman yang didiskat sama dia, yang difitnah sama dia, dianiaya sama dia. Terus teman saya tuh ada yang bilang gini, jangan-jangan dia NPD kali ya. Terus saya, masa nggak boleh lah kita takut salah diagnos gitu lah. Terus saya tuh buka YouTube. Nah, muncullah channel abang itu. Terus saya lihat kan ciri-cirinya, kayaknya enggak lah gitu kan. Terus saya ulang lagi, saya lihat lagi yang lain tuh, video-video yang lain, video abang itu. Kok iya ya? Itu kan saya sampai catat itu poin-poinnya yang cover narsistik itu kan banyak tuh bang. Saya catat semuanya itu kan. Ada 23 atau ya, atau berapa itu. Nah, terus kok iya ya gitu kan. Nah, maka itu saya juga make sure gitu kan. Saya nanya ke abang, bener nggak gitu kan. Kata abang kalau udah 80% berarti ya kemungkinan lah ya ke situ. Terus, oh, nah setelah itu saya mulai tuh sering mendengarkan channel abang itu di YouTube itu. Saya juga dengarkan dari yang lain sih, cuman menurut saya yang lebih mudah dipahami dari channel abang lah ya. Dan di situ saya semakin sulit bang memaafkan dia bang. Karena kan artinya dia sudah menargetkan saya dari awal kan untuk jadi korban kan. Kalau misalnya dia nggak sadar nih melakukan itu, ya udah saya maafkan dia gitu ya. Tapi kan dia melakukan dengan sadar. Itu semakin membuat saya tuh sakit, saya kayak ditipu habis-habisan gitu kan bang selama ini gitu kan. Sedangkan saya tuh ke dia tuh tulus pakai hati gitu, bukan bohong-bohongan gitu kan. Akhirnya saya semakin lama tahu kebohongan dia gitu kan. Merevisi lagi otak saya tuh yang dulunya saya anggap dia tuh baik segala macam, soulmate gitu lah ya. Ternyata tuh dia tuh berseberangan dengan semua itu kan. Saya nggak nyangka gitu ada orang yang sejahat itu di dunia ini gitu kan. Nah, saya tuh tetap mengikuti channelnya abang. Saya terapkan Grey Rock gitu kan. Saya tulis kesalahan dia di buku tuh, saya udah punya 80 kayak kesalahan dia itu saya tulis biar saya ingat gitu, biar saya tuh nggak kembali lagi dirayu lagi gitu. Nah, terus udah gitu kan. Soalnya tuh kadang-kadang masih ada tuh waktu di awal-awal terapi itu masih ada perasaan, apakah saya jahat ya gitu, mendiskat dia gitu. Apakah saya tuh nggak tahu balas budi ya, gitu bang. Jadi saya tulis kesalahan itu biar untuk menguatkan diri saya itu loh. Dan juga kan saya juga cari support system kan dari teman-teman itu untuk memvalidasi bahwa yang saya lakukan itu sudah benar gitu, untuk menjauh itu udah benar gitu kan. Nah udah, singkat cerita, dia mulai sadar tuh kalau saya mulai tahu nih ya. Akhirnya dia mencoba hovering saya. Saya mulai tahu tuh istilah hovering lah, atau diskat, atau apa tuh kan dari channel abang itu. Terus dia ngajak bicara empat mata gitu kan. Di situ dia minta maaf bang ke saya minta maaf pokoknya gini lah. Saya tanya, saya tegas sama, tahu nggak salahnya apa? Kayak gitu. Ya kamu nggak bisa diajak ngobrol gini gini gini. Saya kritik semua, saya kritik semua dia bang. Kamu tuh udah gini gini gini, saya habisi bukan di situ dia. Dan dia tuh bang tidak ada perlawanan bang ke saya bang, hampir tidak ada perlawanan. Padahal kan dia tuh kalau dikritik selalu marah kan ya. Nah, terus dia tuh, saya udah jelaskan panjang lebar kesalahan dia, dia masih terus bertanya, salah saya itu apa, di mana gitu. Bahkan dia tuh mencari kambing hitam. Siapa sih yang membuat kamu berpikir bahwa aku membawa pengaruh buruk ke kamu gitu. Terus nggak ada, saya bilang gitu. Saya sendiri. Coba kalau saya bilang si A gitu, oh, udah ada habis tuh orang gitu kan. Nggak ada, saya sendiri, saya bilang gitu kan. Terus saya sampai gini, banyak loh orang-orang yang kamu sakiti gitu. Coba nih, orang yang kamu aniaya, tiba-tiba dia doa jelek ke kamu. Terus nanti gimana? Itu doanya makbul ya itu. Langsung tidak ada batasan kan antara dianiaya sama Allah kan gak ada batasan ya doanya. Dia tuh mukanya flat bang, gak ada rasa bersalah, gak ada rasa takut gitu. Ini orang kenapa gitu kan? Pokoknya itu. Nah, jadi di momen itu panjang lebar saya ngomong itu, dia tuh tetap bertanya salahnya apa gitu bang. Dan dia minta maaf, tapi dia tuh bilang nggak sadar sudah menyakiti saya. Dia nangis itu bang, nangis di situ, nangis nangis ke saya. Saya nggak nyangka bahwa video abang yang apa sih hovering itu, yang kayak misalnya, kan kebanyakan kan narsistik itu biasanya pasangan ya, suami istri gitu kan, yang dia tuh ngemis-ngemis nangis minta maaf gitu ya. Saya nggak nyangka kalau saya kan mengalami fase ini gitu loh. Kan cuma teman lah ya gitu kan, nggak mungkin juga lah dia sampai gitu. Saya mengalami itu, berarti kan posisi saya tuh sebagai supply yang terbesar dia mungkin ya, karena dia tuh sampai segitunya gitu loh hovering, dari silent treatment nggak mempan gitu kan, playing victim nggak mempan,
akhirnya dia melakukan ini. Ya istilahnya itu apa ya, jurus terakhir gitulah Bang. Biar saya tuh bisa balik lagi sama dia gitu kan. Alhamdulillahnya saya sudah teredukasi dari channel Abang gitu. Nah, kemudian udah tuh ya. Tapi di situ saya tetap tegas. Saya nggak bisa maafin dia. Saya gitu kan. Karena kesalahannya sudah sangat banyak gitu. Dia memeluk saya bang, meluk saya, nyium saya gitu. Dia bilang dia sayang sama saya gitu bang. Sebelum ini nggak pernah kayak gitu bang. Nah udah saya nggak bisa maafin. Ya sudah yang penting aku sudah lega, udah tahu alasan kamu dari aku. Aku minta maaf karena udah nggak sadar selama ini kayak gitulah ya. Nah dari kebaikan saya yang sekian banyak itu, yang dia ingat cuma satu, yaitu ngajak dia kerja di situ bang. Cuma itu dia terima kasihnya itu bang ke saya bang. Saya tetap grey rock, saya nggak nangis, saya nggak berkaca-kaca. Alhamdulillah udah teredukasi lah ya. Nah, udah tuh. Besoknya ganti dia dipanggil ke pimpinan gitu kan. Dan saya nggak nyangka juga kalau masalah ini tuh sampai ke atas gitu kan. Sampai Hmm. pimpinan tuh semua turun untuk menyelesaikan ini karena udah tahu akarnya nih orang ini tuh punya penyakit gitu kan. Dan kebetulan pimpinan juga ada yang paham tentang ilmu ini gitu kan. Udah tuh kami dimediasi ya. Nah, terus kan di situ dijelaskan tentang ego dan super ego. Bagi saya kan otomatis saya jadi koreksi ya. Saya tuh kayak gini loh. Saya tuh nggak pernah nggak maafin orang. Tapi sekalinya saya nggak maafin, kok saya dihakimi gitu loh Bang. Padahal kan saya nggak maafinnya itu kan emang karena saking sakitnya ya gitu loh. Dan saya memang belum bisa aja gitu, memang butuh waktu gitu kan. Akhirnya ya udah, karena saya harus berpikir untuk bagaimana perusahaan ini bisa tetap jalan. Ya udah, saya yang memutuskan saya bisa berdamai, saya bisa memaafkan, tapi saya nggak mau deket lagi gitu sama dia gitu kan. Saya jelaskan panjang lebar, pakai hati sampai saya tuh nahan nangis gitu ya di depan forum itu, di forum itu kan. Giliran giliran dia ngomong bang, cuma dua pertanyaan yang mengintimidasi saya dengan jawaban iya atau tidak itu kan. Yang itu tuh isinya tuh dia memaksa saya untuk memaksa saya untuk memaafkan dia yang pertama. Yang kedua, dia eh, apa pertanyaan yang untuk gini, kamu nyaman nggak kalau ada aku di sini? Kalau nggak ada, kalau kamu nggak nyaman aku resign. Kalau Hmm. saya jawab gitu bang, nggak nyaman, nanti dia nanti saya dianggapnya orang paling jahat dong sedunia gitu kan ya. Jadi Hmm. dia tuh kayak gini, dia tuh kayak ngasih pisau ke saya, terus saya disuruh nusuk dia gitu loh. Ya saya nggak mungkin dong ngambil pisau itu bilang nggak gitu kan. Pokoknya Pertanyaannya jahat gitu. jebakan itu. Nah jebakan gitu. Itu forum loh gitu kan. Saya udah mulai membuka hati pelan-pelan, malah dia nanya kayak gitu. Udahlah, habis itu udah untungnya langsung di-cut sama pimpinan kan, biar dia nggak lanjut gitu kan. Udah selesai, salam-salaman apa. Terus dia di situ meluk saya lagi kan, terus dia tuh bilang lupakan dia semua kesalahanku gitu kan. Oh berarti saya tulis gitu kan kesalahan dia. terus terus dia juga bilang, oh tolong ya ajak aku ngobrol, aku tuh tersiksa kalau kamu abaikan. Bener banget kayak di teori yang abang bilang itu di video di YouTube ya, bahwa dia itu sangat narsisik itu sangat tersiksa diabaikan. Dia bilang kayak gitu sendiri kan buktinya. Lalu dia udah tuh dia bilang sayang sama saya gitu kan. Udah tuh saya besoknya lagi udah saya berusaha nih. Kan saya harus tetap waspada ya Bang ya. Karena orang ini kan begini gitu lah ya. Nah saya hitung hari itu. Dia cuma 3 hari paling dia tuh lembut banget. Nggak masuk ke ranah pribadi saya. Hari keempat, kelima tuh dia udah mulai tuh mengontrol saya dengan barang-barang saya yang masih tertinggal di dia gitu kan. Atau mungkin yang masih kami pakai bersama gitu. Barang saya yang dipakai bersama gitu kan. Besoknya lagi udah saya tegaskan. Saya memutuskan untuk apa ya, memutus hubungan transaksional dengan dia. Barang-barang saya ini dia nggak usah dibalikin, nggak usah dibeli apalagi ya. Pakai sok silakan. Saya sudah tidak mau meminjamkan apapun ke dia, gitu kan. Termasuk jarak pun saya udah konsen tuh saya jaga jarak sama dia, saya nggak mau serowangan kayak gitulah. Udah tuh dia nggak berani lagi bang. Nah, coba sekarang bang bayangkan, 10 tahun ya saya bergaul dengan dia itu, kami tuh tidak pernah bertengkar bang sebelumnya. Sedangkan dia itu selalu bermasalah dengan semua orang, gitu kan. Abang bisa bayangkan dong sebesar apa maaf, kesabaran, toleransi, dan kasih sayang yang sudah saya berikan selama ini ke dia kan. Seberat apa saya harus terus menekan ego saya untuk memenuhi egonya dia, gitu kan. Jika saya sudah nggak bisa menerima dia lagi, ya itu bukan karena saya dendam,
Tapi emang saya udah bener-bener mati rasa gitu Bang. Terlebih ketika saya tahu semua kebohongan dia tuh kayaknya ya Allah kok nggak mungkin banget sih. Kok ada sih orang sejahat ini gitu loh. Menipu saya dari awal, berkhianat dari awal, kenal saya, mentargetkan saya gitu loh. Jadi kayak ya Allah sakit banget gitu lah ya. Apa menjalani hubungan ini. Nah, saya tuh termasuk orang yang terakhir sadar gitu Bang. Karena kan saya yang paling lama ya kena abuse gitu kan. Yang lain mah udah pergi masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan, ah cuma temen kok, masa sampai segitunya gitu ya. Loh, bahkan orang tua saya, suami saya, yang lebih berhak mengatur saya aja, nggak sejauh ini kok mengatur saya gitu loh. Nggak sejauh ini menabrak batasan saya gitu. Sedangkan dia ini orang lain kok bisa membuat saya sampai kehilangan jati diri gitu. Jadi bukan tentang siapa orangnya, cuman sebesar apa sih perilaku abusif itu kepada kepada kita korbannya gitu kan. Nah, saya juga kadang ya masih sering lah ya naik turun waktu dulu kemarin-kemarin ya masih naik turun emosinya, masih menyalahkan diri sendiri kok saya sebodoh ini sih ditipu bertahun-tahun gitu kan. Ketika apa terbuka lebar semua kebohongan dia tuh kak, akhirnya tuh saya tuh ya berusaha memahami lah, memaafkan diri saya sendiri. Terus ya kenapa kok saya sampai terjerumus banget, kok saya sampai percaya banget karena dia tuh sering pakai nama Allah gitu bang, untuk mengabuse orang lain, untuk memfitnah orang lain gitu kan. Bahkan dia tuh bisa berdoa gitu. Allah yang maha tahu siapa yang bermuka dua, biar Allah menunjukkan kayak gitu. Saya bilang amin gitu ya. Ternyata itu doa untuk dia sendiri. Beberapa tahun kemudian kan baru terbongkar kalau itu doa untuk dia sendiri. Saya tuh, kok bisa ya dia berdoa kayak gitu untuk diri sendiri? Kan gitu ya, gitu kan. Nah, udah saya berusaha memaafkan diri saya sendiri. Saya berusaha memahami bahwa di dunia ini tuh ada orang yang memang sejahat itu, bukan cuma di film gitu loh. Gitu kan. Nah, kemudian tuduhan-tuduhan yang dulu dia proyeksikan kepada orang-orang itu kembali ke dirinya sendiri gitu, Bang. Entah itu ratu drama, entah itu apa penjilat ya gitu lah atau bermuka dua, banyak lah. Itu kayak kembali ke dirinya sendiri gitu loh yang sekarang sudah aslinya. Kelihatan topengnya udah kebuka semua nih ya, kayak gitu. Dan apa reaksi dia setelah orang lain juga semua orang pada menjauhi dia, dia bilang bahwa semua orang itu iri sama saya karena saya itu hebat, gitu Bang. Pakai nama Allah lagi Bang. Katanya Hmm. bilang, biar Allah yang membalas, Allah sayang sama saya, makanya rezeki saya itu paling banyak di antara yang lain, gitu. Kok bisa gitu ya maksudnya? Padahal ini tuh balasan Allah untuk dia, bukan kok biar Allah membalas. Itu balasan Allah setelah bertahun-tahun banyak orang diam, Hmm. banyak orang yang resign gara-gara dia. Ini balasannya saat ini, tapi dia masih bisa memutar gitu loh Bang, sebagai korban gitu. Dan Hmm. itu ya Allah kayak gitu. Dia juga pintar memutarbalikkan fakta seolah-olah saya bang yang salah, saya yang Hmm. menusuk dari belakang gitu bang. Saya kayak teman kayak saudara tadi menusuk dari belakang gitu bang. Nah saya tuh terus journaling gitu kan sampai berbulan-bulan dan sekarang tuh sudah ada kali 2 buku lebih bang. Itu banyak tentang NPD itu bang karena memang saya tuh butuh menuangkan gitu apalagi kan saya kan introvert mikir ya. Jadi tuh ingin saya ya, otak saya tuh kayak jalan terus gitu bang. Jadi udah saya tulis aja gitu kan. Nah, setelah saya diskat itu, alhamdulillah ya saya jadi merasa lebih tenang, lebih bebas. Saya kembali menemukan jati diri saya lagi, gitu kan. Saya bisa menikmati hobi saya mendapat ilmu juga, ilmu baru dari mengedukasi diri, gitu kan, dari channel Bang Nofri atau dari buku-buku yang Bang Nofri apa sarankan dan juga lain-lainnya, gitu kan. Saya bisa bebas menjadi diri saya sendiri. Saya tidak harus tampil sempurna, gitu karena saya nggak harus diatur-atur lagi. Memang sih jadi agak lelah ya, karena saya jadi harus selalu waspada gitu loh. Ya, tapi memang itu diri saya yang baru. Kalau dulu kan saya naif lah ya gitu, nggak terlalu waspada dan juga akhirnya gampang dimanipulasi. Tapi ya udahlah, ini saya tetap bisa positif, tapi tidak senaif yang dulu gitu. Saya juga belajar bahwa dunia itu tuh tidak hitam putih atau baik jahat, tapi ada yang kayak gini abu-abu begini, yang pakai topeng, tapi di balik itu untuk menutupi kejahatannya seperti itu. Saya sempat berpikir, apakah saya memiliki kode kodependensi ya gitu kan? Lalu saya tuh flashback ke diri saya yang dulu waktu kecil, sebelum bertemu dengan si Salpak ini kan, saya bukan orang seperti itu kok. Saya nggak terlalu people pleaser juga. Saya nggak selalu mengorbankan diri saya untuk orang lain. Saya juga nggak selalu ikut-ikutan gitu kan.
Kalau dibilang empatinya tinggi, saya bisa kok cuek ke orang lain. Saya bisa kok nggak gampang kasihan sama orang lain gitu. Saya bisa menolak orang lain yang meminta bantuan kepada saya kalau saya nggak ingin membantu gitu lah. Lalu apa yang diincar dari saya? Nah, ternyata saya mendapatkan jawabannya bahwa dia itu memang ingin menghancurkan value dalam diri saya untuk bisa naik gitu. Dia ingin mengeksploitasi semua yang ada dalam diri saya, yang saya miliki, untuk kepentingan dia, baik secara materi, emosional, akademis, sosial, bahkan religius itu, seperti itu. Saya nggak menyangka gitu bang, ada orang yang benar-benar jahat banget gitu bang. Udah bang, Ini sebuah oke. pengalaman yang kompleks banget ya. Saya pikir teman-teman semua ketika dengerin kisah ini tuh bisa dapat gambaran bagaimana sulitnya lepas dari seorang narsisis gitu. Juga Iya, bagaimana sulitnya memulihkan diri gitu. Prosesnya itu panjang gitu, nggak mudah. Dan untuk sadar aja juga nggak mudah kan? Karena kita tuh betul, kayaknya betul. denial terus kan. Sebenarnya ketika kamu dapat pencerahan pun kamu belum tentu mau terima pencerahan itu. Apalagi Iya. kalau kamu masih satu lingkungan sama dia. Anda Iya, sendiri mungkin sedikit beruntung dalam tanda kutip ya. Kita nggak tahu mau ngomong beruntung atau enggak, tapi salah satu titik balik Anda bisa lepas itu kan karena Anda menikah dan kemudian membuat Anda bisa jaga jarak dengan dia kan. Itu buat Anda mulai iya. bisa berpikir berpikir jernih, mulai mulai bisa Hmm. menganalisa gitu. Kalau Anda terus sama dia, sulit tuh mau berpikir gitu ya, menganalisa apa yang Iya, terjadi kan karena direcokin terus sebenarnya kan begitu ya. iya betul, betul. Nah, sekarang eh, untuk teman-teman semua yang masih di luar sana yang mungkin masih berjuang gitu, eh, berikan sesuatu dong pesan buat mereka semua supaya mereka juga bisa lepas dari keadaannya mereka tersebut. Iya. Jadi eh, kalau kehilangan materi, uang itu bisa dicari lagi ya Bang. Tapi kalau kehilangan jati diri, itu eksploitasi yang jahat sekali. Jadi ya berusaha untuk beranilah itu, berani untuk keluar dari hubungan toksik itu. Dan kemudian yang ingin saya sharing juga di masa-masa terapi saya yang dulu itu perasaan saya itu tarik menarik tentang ajaran dalam agama dalam agama saya bahwa jika ingin hidup tenang, maka lupakanlah kesalahan orang lain dan ingat-ingat kebaikannya. Gitu kan? Hal ini tidak berlaku pada hubungan toksik dengan si narsistik. Karena kalau kita melakukan itu, ya kita akan kembali ke siklus toksik yang tidak berkesudahan. Gitu kan? Akhirnya saya pakai hadis dari Nabi yang isinya itu eh, perintah untuk bergaul dengan pedagang minyak wangi biar kena wanginya. Kalau bisa bergaul dengan orang yang bikin besi itu ya akan kena asapnya. Berarti kan ini ada perintah agar kita itu menjauhi pergaulan yang tidak baik gitu kan. Dan itu juga sebagai perintah dari Nabi juga ya udah saya pakai hadis itu aja. Nah, ketika selain itu misalnya nih ketika tidak memiliki siapapun untuk bercerita, kan korban pasti diisolasi ya dengan sangat ketat gitu ya. Ceritalah kepada Tuhan sebanyak mungkin. Tuhan akan mendatangkan bala bantuan yang tidak disangka-sangka oleh kita. Gitu. Kemudian bagi para korban gitu ya, kalian tuh orang baik gitu yang terus pasti ada ingin berharap bahwa seseorang itu akan berubah menjadi lebih baik gitu kan. Tapi jika ternyata justru kalian yang berubah menjadi lebih buruk, ya udah itu tinggalkan orang itu gitu. Berarti dia nggak bisa dirubah gitu ya. Itu bukan kewajiban kita lagi untuk merubah orang gitu. Kemudian kan banyak nih orang yang menginginkan perdamaian, terutama orang-orang yang awam yang nggak kenal narsistik ya. Itu kan, ayolah damai aja, gini 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 gitu. Memang kamu nggak capek kayak gitu terus gitu ya. Ingat, kedamaian itu hanya ada pada hubungan normal yang berlaku saling. Sedangkan dengan narsistik itu kan nggak ada saling di situ. Pokoknya satu harus mengalah terus gitu kan. Nah, jadi kedamaian bagi para korban narsistik itu ya justru dengan memberikan batasan yang jelas dan tegas. Syukur bisa menjauh selamanya dari dia gitu ya. Gitu. Dan semua rasa sakit serta penderitaan kita di dunia ini ya sebenarnya adalah proses untuk kita bertumbuh gitu. Ya saya sendiri sangat bersyukur dengan pengalaman ini ya meskipun ya sakit tapi harus ada syukurnya juga karena dengan pengalaman ini saya jadi bisa
tahu lah tentang ilmu, teredukasi dengan ini dan pengalaman juga kan benar-benar apa ya, kayak guru terbaik lah ya. Apalagi dengan ini juga saya bisa kenal dengan channel Bang Nofri, kemudian saya mendapatkan support apa support system dari teman-teman juga gitu kan. Untuk semuanya yang di luaran sana ya, semoga yang belum mendapatkan pencerahan, semoga segera mendapatkan pencerahan. Dan ketika tidak berani, ya semoga mendapatkan keberanian untuk lepas gitu. Kita berhak kok untuk menjadi diri kita sendiri, kita berhak untuk bahagia gitu. Dan jangan mau diatur-atur sama orang yang tidak punya hak untuk mengatur kita. Yang punya hak untuk mengatur kita ya diri kita sendiri dan juga Tuhan kita gitu. Nah, itu Bang. Terima kasih ya sekali lagi untuk sebuah podcast yang saya harap kita apa yang memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan hari ini itu bisa memberikan semangat untuk teman-teman semua yang mungkin masih bergumul di luar sana dengan keadaannya mereka. Eh, Semoga teman-teman semua apa yang kami bicarakan hari ini bisa membuat teman-teman semua punya keberanian untuk meninggalkan sebuah hubungan yang sebenarnya mungkin saja membuat kalian menjadi pribadi yang lebih buruk. Sekali lagi, dari narasumber mengatakan bahwa kalian punya hak untuk berbahagia. Kalian berhak untuk menjalani kehidupan kalian sendiri dan ya hanya kalian dan Tuhan yang punya hak atas kehidupannya kalian. Maka lakukanlah hal yang terbaik untuk hidup kalian. Terima kasih Mbak Anonim sudah memberikan insight dan membagikan pengalaman bagi kita semua. Semoga ini membantu Bang. banyak orang yang mendengarkan podcast ini. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bang Nofri.